Halo semuanya, hari ini aku membawa video lain untuk kalian. Aku harap kalian menyukainya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk video lainnya. Sekarang, mari kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan beberapa badai petir di atas sekte. Sang protagonis yang tersenyum berkata bahwa mereka berhasil menahan serangan terakhir ini. Namun, dia menyatakan bahwa tidak akan ada rintangan dalam kenaikannya menuju keabadian. Tak lama kemudian, dia menegaskan bahwa mulai dari titik ini, dia akan memasuki tanah para dewa dan mendapatkan keabadiannya. Seorang gadis cantik di atas panggung kelopak bunga berkata, di kedalaman terendah dunia bawah. Api dari utusan roh cahaya, satu tetes untuk mencapai 1000 mil. Satu sayatan untuk mencapai jantung, jimat yang terangkat tanpa penundaan. Ikuti perintahmu. Lalu dia mengeluarkan jurus petir doanya ke arah pria itu. Kekuatan dahsyat itu menimpanya, membuatnya berlutut. Sambil mengarahkan pedangnya ke arahnya, gadis itu berkata bahwa dia bersikeras mencoba mengalahkan gurunya. Sambil menggertakkan giginya, dia menyatakan betapa beraninya gadis itu mengganggu upacara kenaikannya. Lalu dia bertanya, apakah dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan membunuhnya dan apakah dia benar-benar percaya pada kekuatannya untuk menguasainya? Tak lama, dia mulai mengumpulkan kekuatannya di tangannya tetapi dia tidak menyangka akan ada serangan mendadak dari orang lain yang memukul dadanya. Gadis yang memukulnya dengan tangannya mengejek ekspresi menyedihkannya dan mempertanyakan bagaimana dia bisa mempermalukan guru mereka seperti ini. Lalu dia berkata pada saudarinya bahwa meskipun guru mereka telah melakukan ribuan dosa, mereka harus membiarkannya meninggalkan dunia ini dengan bermartabat. Dia frustrasi dengan serangan mendadak ini. Masih frustrasi, dia berkomentar kepada mereka bahwa dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpikir mereka akan mengkhianatinya dengan cara ini. Dengan marah, dia berkata bahwa karena akan seperti ini, dia berencana untuk membawa mereka bersamanya, lalu melepaskan energi yang kuat ke tanah. Sebuah benda emas raksasa dengan tulisan Jepang turun dari langit untuk menghentikannya. Harta karun ini disebut koin tembaga, sebuah harta karun yang sangat berharga. Setelah jatuh dari langit, harta karun ini mendarat di atasnya, menahannya. Setelah menerima hantaman harta karun itu, dia menyadari bahwa orang lain telah mengkhianatinya. Juer, yang juga seorang kenalannya, melihat bahwa mereka semua mengkhianatinya. Dia mempertanyakan di mana sisa murid-muridnya berada, yang kemungkinan besar juga telah mengkhianatinya. Lalu dari bayang-bayang, murid-muridnya yang tersisa muncul, menampakkan diri di hadapan guru mereka. Saat semua orang mengira dia akan menunjukkan penyesalan, dia malah mulai tertawa. Setelah tertawa dengan cara yang menunjukkan kegilaannya, dia bertanya bagaimana mereka berani benar-benar meremehkannya. Sambil menyatukan tangannya, dia berkata bahwa apapun yang mereka rencanakan, jika mereka ingin mengambil nyawanya, maka mereka harus mencobanya sekali lagi. Dia mulai melepaskan energi yang luar biasa yang mengambil wujud aura raksasa yang diselimuti oleh api. Dia bisa terlihat di seluruh penjuru sekte karena ukurannya. Tak lama kemudian, dia melepaskan amarah nerakanya kepada semua muridnya. Murid-muridnya terkejut dengan kekuatan yang dia tunjukkan, mereka juga menyadari bahwa dia berencana untuk meledakkan diri. Murid-muridnya melihat bahwa tidak ada cara untuk lolos dari serangan penghancurnya. Memohon belas kasihan pada guru mereka. Namun, tanpa ampun, dia meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan sebagian dunia. Setelah ini, tiba-tiba dia terbangun, ketakutan, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar aman. Lalu dia mulai mencari tahu di mana dia berada dengan melihat sekeliling, sampai saat melihat keluar jendela. Dia menyadari bahwa tempatnya dipenuhi oleh zombie. Karena hampir abadi, dia dengan cepat menyadari bahwa dia akhirnya telah terlahir kembali. Tak lama, dia mulai bertanya-tanya mengapa murid-muridnya berpikir untuk membunuhnya dan apa yang akan mereka dapatkan dari itu. Apapun itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan melatih tubuh baru ini hingga maksimal. Dia kemudian berniat bahwa ketika suatu hari nanti dia kembali ke dunianya, dia akan memastikan untuk memberi mereka pelajaran. Dia duduk di lantai untuk bermeditasi. Dalam kondisinya saat ini, dia perlu berkembang secepat mungkin untuk kembali ke wujud aslinya.
Saat bermeditasi, dia mulai memeriksa kekuatan spiritualnya. Namun, dia terkejut karena tidak dapat mendeteksinya. Lalu dia berpikir bahwa mungkin bakat tubuh ini sangat buruk. Dengan marah, dia bertanya-tanya apakah mungkin tubuh ini tidak memiliki energi spiritual. Tanpa kekuatan spiritual, tidak ada cara untuk berkultivasi, dan tanpa berkultivasi, bertahan hidup di dunia ini akan sangat sulit. Orang-orang yang sebelumnya dilihat protagonis melarikan diri dari para zombie memasuki ruangan tempat protagonis berada. Gadis itu syok karena dia hampir mati. Namun, si laki-laki tidak peduli dengan situasinya. Meraih pinggangnya dan mulai melepaskan pakaiannya dengan niat tersembunyi. Niat tersembunyi. Dia sepertinya sudah lupa dengan apa yang baru saja dia alami. Dan juga mulai ingin menikmati momen itu, tetapi saat mereka akan melanjutkan aksi mereka. Tiba-tiba wajah pria itu mulai rusak total, dagingnya membusuk dalam sekejap. Dan gadis itu mulai menendangnya menjauh sampai dia menemukan celah untuk kabur. Dia mulai berteriak minta tolong, sang protagonis mendengar teriakan gadis itu. Saat memeriksa ingatannya, dia menemukan bahwa suara gadis ini adalah milik pacarnya, membuat sang protagonis merasa jijik karena orang yang dekat dengannya juga mengkhianatinya. Saat dia membuka pintu, dia berhadapan dengan pria yang sedang berselingkuh dengan pacarnya. Gadis itu menangis minta tolong, sementara sang protagonis hanya melihat keputusasaannya. Membuatnya jatuh ke dalam keputusasaan total saat dia dimangsa. Dia meneriakkan nama sang protagonis, menunjukkan bahwa dia tidak punya ampun bagi para pengkhianat. Dia bahkan mengutuk sang protagonis, namun, dia menutup pintu, membiarkannya mati. Bukannya merasa bersalah, dia justru merasa sangat puas setelah ini. Dia mulai merencanakan cara untuk kabur dari sana. Jika dia mati di sana, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Lalu dia duduk kembali untuk bermeditasi agar bisa melakukan yang terbaik. Dia mulai memeriksa lautan kesadarannya untuk mencoba mengambil kembali sesuatu yang bisa membantunya memulihkan kekuatannya. Namun, dengan tingkat kultivasi dari tubuhnya saat ini, tidak mungkin sang protagonis bisa mendapatkan senjata sihir tingkat tinggi. Lalu dia berpikir untuk menunggu kesempatan dan mengharapkan hasil terbaik. Tak lama, dia menarik sebuah senjata sihir tingkat rendah dari lautan kesadarannya. Senjata sihir yang disebut Panji 10.000 jiwa. Namun, sang protagonis tampaknya tidak terlalu senang dengan senjata ini yang dia peroleh, dan melemparkannya ke tanah dengan marah. Dia bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa mendapatkan senjata tingkat tinggi? Setidaknya dapatkanlah sesuatu yang berguna. Tapi tiba-tiba di dalam benaknya, sebuah suara berkata bahwa telah terdeteksi bahwa sang inang telah memperoleh senjata sihir bernama Panji 10.000 jiwa. Inang sekarang terhubung dengan sistem Panji 10.000 jiwa. Dia mengamati jendela di depannya tanpa terkejut. Dia berpikir bahwa fungsi dari Panji itu adalah untuk mengumpulkan jiwa. Itu bisa mengumpulkan jiwa orang mati dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa. Bagi sang inang, semakin tinggi level Panji 10.000 jiwa, semakin kuat jiwa yang bisa dikumpulkan dan semakin banyak kekuatan spiritual untuk sang inang. Sistem menjelaskan bahwa jiwa orang yang mati akan bertahan selama 5 menit sebelum menghilang. Tersenyum pada fungsi ini dan cara alternatif untuk menjadi lebih kuat. Protagonis menjadi bersemangat, karena dengan adanya para zombie, tidak akan ada kekurangan bahan untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Segera, 2 orang yang berada di pintu sebelahnya dan berubah menjadi zombie mulai menggedor pintu protagonis, yang memutuskan untuk memeriksanya. Setelah membukanya, dia memutuskan untuk menolong mereka dengan panji itu, dia menusuk kepala keduanya. Dan secara bersamaan menyerap jiwa mereka setelah mereka mati. Makhluk-makhluk itu mengeluarkan suara yang mengerikan saat binasa, namun, panji itu memberikan kemajuan kepada protagonis. Sistem mengatakan bahwa ranahnya saat ini adalah ranah lautan spiritual 10.000 jiwa. Dan bahwa dia saat ini dapat mengendalikan 2 jiwa. Beberapa orang sedang dikepung oleh beberapa zombie. Protagonis berjalan di antara kelompok yang melarikan diri dari para zombie. Sementara yang lain berlari, dia berjalan sambil memikirkan betapa lemah tubuhnya. Dia berpikir untuk mencari beberapa persediaan untuk juga meningkatkan panji 10.000 jiwa. Para zombie yang menyerang orang-orang bahkan membuat mereka yang tampak baik menunjukkan wajah asli mereka ketika nyawa mereka dalam bahaya.
dan ketika orang ini mendorong orang lain. Hal itu menarik perhatian protagonis, yang segera melihat penampilan wanita itu. Yang sangat mirip dengan Lin Wangqiu, bahkan membuat protagonis bertanya-tanya mengapa dia ada di sana. Secara otomatis dia memanggil panjinya secepat mungkin, ingin membalaskan dendam untuk muridnya. Dia melemparkan panji itu ke arah wanita tersebut tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak mengenainya. Dan sebaliknya dia mengincar zombie yang hendak menyerang wanita itu. Mendorongnya mundur sedikit, dia berlari dengan kecepatan penuh. Menangkap panji itu di udara dan menggunakan bilah di ujungnya untuk menebas zombie itu. Menusuk dadanya, dia menyelamatkannya. Sambil berlutut, dia terkejut karena diselamatkan dan mulai bertanya-tanya siapa pria yang menyelamatkannya ini. Sang protagonis mengejeknya, mengatakan bahwa dia menggunakan teknik petirnya. Dan pada akhirnya, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan ini. Namun, sekarang dia berada dalam keadaan lemah di hadapan seekor zombie biasa. Dia mengatakan bahwa masternya sangat kecewa padanya. Tampaknya dia tidak memiliki ingatan sebelumnya. Membuatnya bertanya-tanya apa yang dia katakan dan bagaimana dia tahu namanya. Karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia berdiri dan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Lalu bertanya apakah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sang protagonis mengamatinya dan bertanya apakah dia mencoba melarikan diri dari kejatuhannya dengan berpura-pura gila. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya. Dengan bingung, sambil memanggilnya Tuan, dia mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat. Untuk berakting seolah-olah mereka berada dalam sebuah drama. Dia mengatakan bahwa mungkin ada lebih banyak monster seperti ini di sana, dan dia berpikir untuk pergi secepat mungkin. Sambil mengamati, sang protagonis bertanya-tanya apakah dia mungkin telah keliru. Mungkin dia bukan Lin Wangqiu yang dia kenal. Namun, dia dengan cepat menepis gagasan ini. Berpikir itu tidak mungkin. Wanita di hadapannya adalah pengkhianat itu. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan, kecuali jika pengkhianat itu telah kehilangan ingatannya. Setelah datang ke dunia ini, dia mengangkat tangannya dan berpikir untuk memverifikasinya. Tetapi sebelum dia menyentuhnya, perutnya mulai keroncongan. Dia menyadarinya dan mulai tertawa. Dengan sangat hormat, dia berkata bahwa jika dia tidak keberatan, mereka bisa pergi ke pusat perbelanjaan besar. Tempatnya tidak jauh. Di sana, mereka bisa mendapatkan perbekalan sekaligus tetap aman. Sang protagonis segera berpikir bahwa ini masuk akal. Dia mempertimbangkan untuk menemaninya untuk melihatnya sendiri. Dia segera meraih tangannya dan mulai menariknya. Mengatakan bahwa semakin cepat mereka tiba, semakin banyak perbekalan yang bisa mereka ambil. Sang protagonis merasa curiga tetapi memutuskan untuk mengikutinya untuk saat ini. Mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar kehilangan ingatannya atau sedang berakting. Namun, terlepas dari apakah dia berakting atau tidak, dia memang orang yang telah mengkhianatinya. Itu tidak akan pernah berubah. Dia berpikir bahwa dia akan membuatnya membayar harga untuk itu. Segera, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka untuk mengumpulkan perbekalan. Dia berhenti dan mengatakan dia melupakan sesuatu yang penting. Menanyakan namanya, sang protagonis. Berpikir bahwa mungkin dia benar-benar tidak berpura-pura karena dia menanyakan namanya. Dia melihat sekeliling dan kemudian mereka memasuki tempat itu untuk bersembunyi. Sampai bantuan datang. Namun, mereka menyadari bahwa beberapa zombie sedang memakan para pengungsi yang ada di sana. Linda menatap, tidak percaya dengan apa yang terjadi dan mengapa ada begitu banyak monster di sana. Tiba-tiba, monster yang berbeda muncul, mengulangi frasa yang meminta diskon 50%. Monster ini tampaknya berada di level yang berbeda dari zombie lainnya. Bahkan menebas jenisnya sendiri tanpa ampun. Sambil memperhatikan, sang protagonis berkomentar bahwa itu adalah elemental, monster yang berbeda dan lebih kuat. Lin, di sampingnya dan ketakutan, mengatakan bahwa tempat ini tidak lagi aman. Dia meminta untuk pergi secepat mungkin, namun, sang protagonis berpikir sebaliknya. Memanggil standarnya untuk melawan monster elemental itu. Hanya ini yang dia butuhkan untuk mencapai level 2 dari standar 10.000 jiwanya. Dia melemparkan senjatanya ke udara. Berniat menggunakan kemampuan barunya saat senjatanya berputar di udara. Tiba-tiba, 2 zombie muncul darinya, berubah menjadi bonekanya. Zombie yang dia panggil adalah yang sebelumnya dia kalahkan. Dengan ini,
dia memerintahkan mereka untuk menyerang para zombie yang terpisah dari yang terkuat. Zombie-zombinya menunjukkan kelincahan yang hebat, berhasil mengalahkan zombie yang lebih lemah dengan mudah. Namun, ketika zombie elemental itu muncul, sang protagonis dengan cepat bertindak, membuat makhluk panggilannya kembali secepat mungkin. Sang elemental tanpa ampun menebas zombie-zombie yang lebih lemah. Sang protagonis merasa kasihan karena zombie yang baru saja dia bunuh seharusnya mengabdi pada standarnya, jadi dia berniat untuk bertindak secepat mungkin. Karena kekuatan spiritualnya tidak melimpah, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tinggi peluangnya untuk kalah. Dia dengan cepat menyilangkan jarinya dan mulai mengendalikan bonekanya untuk melawan makhluk elemental itu. Namun, makhluk itu dengan mudah mengalahkan boneka pertamanya dengan serangan sederhana. Tetapi dengan celah yang diciptakan oleh boneka pertama, dia menggunakan boneka keduanya untuk mencengkeramnya. Memanfaatkan kesempatan itu, bonekanya mendaratkan gigitan di lehernya, merobek sepotong dari monster elemen itu, yang meraung kesakitan dan roboh ke tanah, akhirnya tumbang. Dia segera mendekati makhluk itu dan mulai menggunakan kemampuannya untuk menyerap jiwa makhluk elemen itu. Tak lama kemudian panjinya melepaskan rantai-rantainya ke arah monster elemen itu, mengikatnya dan memaksanya untuk tunduk kepada sang protagonis. Setelah penyerapan berhasil diselesaikan, sistem memberinya selamat karena telah membunuh zombie level rendah dan meningkatkan panjinya ke level 2, menambah kemampuannya untuk mengendalikan 5 makhluk secara bersamaan. Sistem kemudian merincikan bahwa untuk berevolusi ke level 3, dia perlu memburu zombie level 3. Setelah membaca apa yang dinyatakan oleh sistem, sang protagonis berpikir bahwa ini berarti dia harus menghadapi monster yang jauh lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari level Ranasi. Setelah melihat bahwa dia berhasil mengalahkan makhluk itu, Lin dengan gembira mendekati sang protagonis, mengatakan bahwa pada awalnya dia mengira protagonis itu gila karena bertindak seperti itu. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul. Orang lain berkomentar bahwa sekarang setelah monster-monster itu telah dimusnahkan, mereka bisa melanjutkan pembagian perbekalan. Beberapa warga mulai muncul. Setelah melihat bahwa area itu aman, beberapa mulai berpikir untuk menunggu penyelamatan. Lin terkejut dengan jumlah perbekalan yang tersedia, tetapi sebelum ada yang bisa menyentuhnya, beberapa orang figuran muncul, bertanya siapa mereka dan apakah mereka tidak tahu aturan di tempat itu. Salah satu dari mereka mengklaim bahwa karena ini adalah wilayah mereka, mengapa mereka berani mengambil perbekalan itu? Figuran lain di sekitar mereka menggemakan sentimen yang sama. Mereka bahkan dengan lancangnya mengatakan bahwa merekalah yang telah berhasil menyelamatkan perbekalan itu dari para monster dan merekalah yang akan menikmatinya. Marah, Lin bertanya bagaimana mereka berani mengatakan hal itu, padahal sang protagonislah yang telah menyelamatkan mereka. Salah satu figuran itu mempertanyakan bagaimana mungkin itu dia dan mengejek perawakannya. Menyebutnya lelucon, mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan monster-monster itu sendirian. Dia lalu berkata bahwa tidak apa-apa jika mereka mau mengambil sedikit. Tapi setidaknya dia harus punya sopan santun untuk berbagi sedikit pujian dan merasa malu. Tidak bisa mempercayai apa yang mereka katakan, dia menyebut mereka bajingan. Sang protagonis meletakkan tangan di bahunya, menyuruhnya tenang dan berkomentar bahwa itu tidak apa-apa. Sejak zaman dahulu, uang telah menarik hati manusia. Namun, mereka harus tahu bahwa keuntungan tidak bisa didapatkan hanya dengan mengandalkan kata-kata. Dengan ekspresi berkaca-kaca, Lin berkata bahwa tidak adil karena dialah yang telah mengalahkan monster-monster itu. Dan sekarang orang-orang ini mendapatkan bagian gratis sambil mengejek mereka. Sang protagonis melepaskan auranya dan menyatakan bahwa hanya yang lemah yang benar-benar rasional. Tapi kekuatan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Maju selangkah, dia menyatakan akan mengambil semua persediaan sekarang dan bertanya siapa yang setuju dan siapa yang menentangnya. Beberapa orang bodoh menentangnya, bahkan mengancam sang protagonis. Percaya bahwa jumlah mereka memberi keuntungan, yakin bahwa mereka bisa melawannya. Sang protagonis segera mengirim mereka ke neraka, memanggil zombie elemen miliknya, dan menyatakan bahwa semua persediaan akan menjadi miliknya. Hanya dengan kehadiran monster itu,
Para figuran dilanda keterkejutan dan ketakutan luar biasa. Beberapa yang diliputi teror bahkan memohon belas kasihan. Namun, tanpa menunjukkan belas kasihan, dia menyuruh makhluknya mencabik-cabik mereka seketika. Bagi mereka yang tersisa, dia bertanya lagi apakah ada yang akan menentangnya. Reaksi mereka jelas, mereka mulai patuh dan terdiam. Dia lalu menyuruh Lin untuk mengambil apapun yang dia inginkan, yakin bahwa dia melakukan hal yang benar. Dia pun memimpin dan mulai mengumpulkan persediaan sementara sang protagonis menarik kembali zombienya. Saat dia memilih persediaan, Lin bertanya, apakah dia tidak akan mengambil apapun untuk dirinya sendiri? Sambil tersenyum, sang protagonis menjawab bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Dan bertanya apakah jika dia memintanya untuk membawakan beberapa persediaan untuknya. Apakah dia akan bersedia melakukannya? Dalam keadaan normal, Lin yang dulu tidak akan pernah menerima permintaan seperti itu. Pertanyaan ini dirancang untuk mengungkap sifat asli Lin. Namun, yang tidak disangka oleh sang protagonis adalah dia menerimanya dengan begitu mudah. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil sebuah ransel dan mulai memasukkan persediaan ke dalamnya. Sedikit frustrasi, sang protagonis berkomentar bahwa mungkin penampilannya sebenarnya hanyalah sebuah kebetulan. Setelah mengisi ransel, dia berkata semuanya sudah siap dan bertanya apakah mereka harus tinggal di sana sampai bantuan datang. Sang protagonis menyatakan bahwa dia akan berburu zombie yang lebih kuat. Dan bahwa gadis itu harus membawa perbekalan. Dia setuju dan mulai mengikutinya dalam petualangan ini. Begitu dia berbalik, para figuran mulai mengutuk sang protagonis. Beberapa bahkan berencana melaporkannya kepada pihak berwenang begitu tim penyelamat tiba. Namun, mereka segera teringat akan sisa perbekalan dan mulai memperebutkannya. Yang tidak mereka duga adalah sang protagonis telah meninggalkan beberapa summon miliknya yang lain, karena tahu mereka akan berebut sisa makanan. Menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami sifat manusia. Para figuran itu berebut isi kotak perbekalan. Mereka bertarung tanpa lelah demi perbekalan, menunjukkan sifat asli manusia. Seorang pria yang marah mengklaim telah mengambil bahan-bahan itu terlebih dahulu. Pria yang ditahan oleh pria tua itu terkejut saat melihat ke belakang pria tua yang menahannya. Sebuah sorotan dekat ke mata pria tua itu, yang terbuka lebar, menunjukkan teror yang jelas. Dia jatuh ke tanah dalam ketakutan total dan gemetar. Pria tua itu terkejut dan marah. Bertanya bagaimana ini mungkin dan mengapa ini masih terjadi. Segera, semua orang berlari dalam keputusasaan dan penderitaan untuk menyelamatkan hidup mereka. Yang berada di ujung tanduk karena makhluk-makhluk itu telah kembali untuk menyiksa mereka. Bagaikan sebilah pedang, mereka berdua tertebas, hanya menyisakan jeritan ngeri. Untuk melarikan diri dari gudang, seorang wanita yang menangis meratap, siapa yang bisa menyelamatkan mereka sekarang? Sambil mengungkapkan ketakutannya akan kematian, tetapi dia sudah praktis tak bernyawa. Monster dengan senyum jahatnya menginjak wanita yang berteriak-teriak agar tetap hidup. Setelah menginjak kepalanya, kepala itu meledak dengan darah di mana-mana. Sang protagonis berjalan melewati kota yang hancur, memancarkan energi hijau terangnya. Sambil memegang tongkatnya, dia mengklaim bahwa mengatasi masalah sejak dini akan menyebabkan lebih sedikit masalah di kemudian hari. Dia juga mengatakan bahwa sekarang dia hanya bisa mengendalikan 3 zombie pada saat yang bersamaan. Wanita pirang yang bersemangat itu berteriak. Namun, dia mengabaikannya karena dia pikir dia hanya bisa menghindari ancaman. Untuk sementara dan perlu tetap tidak menonjolkan diri sampai dia naik level. Wanita pirang itu memanggilnya Tuan Subete dan berkomentar bahwa dia harus menunggunya. Dia mengulanginya dengan nada memohon. Sang protagonis berkata dia sibuk dan tidak punya waktu untuk disia-siakan padanya. Dia mengancam akan meninggalkannya jika wanita itu membuang-buang waktu lagi. Wanita pirang itu berpikir bahwa Tuan Subay tidak akan pernah meninggalkannya. Sang protagonis tersenyum, dia hanya berkata, "Oh." Sang protagonis mempertanyakan kepercayaan wanita pirang itu. Dia berargumen bahwa mereka bukan kerabat atau teman. Jadi mengapa dia akan meninggalkannya? Wanita itu bertanya di mana zombie kuat yang dicari pria itu. Sang protagonis menunjukkan keterkejutan atas pertanyaan wanita itu. Wanita itu bertanya apakah dia tahu keberadaan zombie tingkat lanjut dan menjelaskan bahwa dia tidak tinggal di sekolah. Karena ada monster di dekat danau buatan yang mengeluarkan bau khusus. Wanita itu berpikir dia tidak tahu monster mana yang dicarinya.
Tetapi monster itu terlihat berbahaya. Sang protagonis berpikir dalam hati apakah jenis berbahaya itu adalah hewan mutan. Dan jika demikian, maka perlu untuk menyelidikinya. Dia menyuruh wanita itu untuk memandunya, karena sepertinya dia memiliki beberapa informasi berharga. Dia memberitahu wanita itu untuk tidak berjalan di depannya dan bahwa dialah yang akan menunjukkan jalan kepada para zombie. Adegan menunjukkan sekelompok zombie. Wanita itu melihat sesuatu sementara pria itu mengikutinya. Dia bertanya apa niat wanita itu yang terus-menerus berjalan dan berhenti. Gadis itu meminta sang protagonis untuk diam, karena banyak orang di sekolah telah berubah menjadi monster. Dan akan sulit untuk menghadapi mereka jika dia tidak sengaja memprovokasi mereka. Sang protagonis mengatakan bahwa monster-monster itu bukanlah masalah besar. Dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dia menghunjamkan tombaknya ke tanah dengan keras. Sang protagonis memerintahkan yang lain untuk menyingkirkan rintangan, lalu makhluk panggilannya berlari ke arah mereka. Gadis itu mengomentari kekuatan sang protagonis, mempertanyakan seberapa dominannya dia. Monster-monster itu dikalahkan, dengan darah dan mayat berserakan di tanah. Sang protagonis berpikir tentang apa yang telah terjadi pada dunia. Dan mengapa begitu banyak orang menjadi monster. Dia menyadari bahwa masih ada orang yang hidup di dekatnya. Gadis itu terkejut oleh suara yang dikenalnya. 3 orang pria melawan kerumunan zombie. Berteriak pada mereka untuk menyingkir. Seekor zombie menyerang pemuda itu, yang memukul mundurnya dengan tongkat pemukul. Zombie itu mengerang. Pemuda itu melawan zombie lainnya. Berteriak agar zombie itu pergi ke neraka. Ada zombie lain di sekitarnya. Pemuda itu memukul zombie dengan tongkat pemukul. Beberapa anak muda bertarung melawan seekor zombie. Menggunakan tongkat untuk memukulnya. Seekor zombie melompat ke arah para pemuda itu. Pemuda itu meneriakkan peringatan. Zombie itu menerkam salah satu dari pemuda itu, yang terlibat dalam pertarungan fisik dengan zombie itu. Salah satu dari pemuda itu membunuh zombie tersebut. Seorang pemuda lain memerintahkan untuk segera mundur, karena jumlah monsternya banyak. Salah satu dari mereka berpikir betapa mustahilnya melawan mereka. Gadis itu khawatir dengan kehadiran Guming dan Li Mingong di tempat itu. Sang protagonis berkata dia mengenal salah satu dari keduanya. Karena dia adalah teman sekelasnya di sekolah. Sang protagonis menunjukkan keterkejutan dan bertanya apakah gadis itu mengharapkannya untuk menyelamatkan yang lain. Ada nada menantang dalam pertanyaan itu. Dia memegang tangan sang protagonis dengan erat. Dia menariknya pergi. Sambil berkata mereka harus segera pergi sebelum para monster menemukan mereka. Ketergesa-gesaan dan bahaya terlihat jelas. Sang protagonis bertanya-tanya. Apakah gadis itu tidak akan menyelamatkan teman-teman sekelasnya? Pertanyaan itu menyiratkan bahwa dia seharusnya membantu. Seseorang meminta bantuan, tetapi pria itu berkata, dia tidak bisa membiarkan dirinya dalam bahaya, meskipun dia bisa membantu mereka dengan syarat tertentu. Sang protagonis berkata bahwa kata-kata itu tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang mengkhianatinya, dan bahwa wanita itu tampaknya hanyalah seorang gadis biasa. Salah satu korban zombie meneriakkan nama seseorang, Lin Won Kyu. Mereka memohon bantuan. Mengatakan mereka tidak tahan lagi sendirian dan membutuhkan bantuannya. Dia berkata bahwa dia menyeret mereka ke dalam situasi berbahaya. Kemarahan dan frustrasinya terlihat jelas. Kelompok zombie berada di halaman sekolah, sementara mereka berada di jarak yang aman. Kelompok zombie itu menyerang para siswa lain. Wanita itu ketakutan. Dia bertanya apakah para zombie itu datang ke arah mereka? Wanita itu putus asa dan meminta maaf. Dia berkata itu semua salahnya dan meminta maaf. Sang protagonis menyuruhnya untuk mundur selangkah. Sang protagonis mengklaim bahwa Raja Iblis dari 9 dunia bawah sendiri telah dibunuh. Dia menghadapi makhluk-makhluk mati itu. Menyebut mereka menjijikan, dia mempertanyakan apakah musuh-musuh ini layak untuk dia bunuh. Sang protagonis memerintahkan zombie-zombinya untuk membunuh. Zombie-zombinya menyerang yang lain secara brutal. Pertarungan berlanjut. Kelompok zombie mengepung dan mengamuk pada makhluk-makhluk sang protagonis, tetapi lebih banyak zombie muncul. Pesan sistem menunjukkan bahwa ada 2 mayat yang bisa dimanipulasi. Sang protagonis mengungkapkan kekesalannya dengan mendesah.
Dia berkata bahwa menghadapi 10 zombie sekaligus adalah batas kemampuan mereka, dan mereka harus menemukan cara untuk menghalau mereka agar bisa bertahan hidup. Wanita itu bertanya pada protagonis apakah dia bisa melakukan sesuatu. Pria itu memanggil namanya, dan wanita itu berkata dia butuh bantuan. Protagonis berkata dia akan mengusir para zombie jika wanita itu menemukan sesuatu yang bisa membuat suara sangat bising. Wanita itu memikirkan sesuatu yang bisa membuat suara bising. Dia menunjukkan sebuah ponsel. Dan bertanya apakah benda itu bisa digunakan untuk membuat keributan. Pria itu tampak terkejut. Sang protagonis melihat ponsel itu sambil berkata, "Mari kita lihat." Tak lama kemudian mereka menekan tombol putar. Seketika, ponsel itu mulai memutar musik yang sangat keras dari Pablo Vittar. Kerumunan zombie mengikuti mereka ke arah sumber musik. Zombie milik protagonis muncul kembali, sekali lagi menyerang zombie-zombie yang lebih kecil. Dia memegang ponsel itu. Wanita itu ketakutan saat para zombie mendekat. Sang protagonis berkata, "Senjata sihir yang hebat." Dan ketika semua zombie berkumpul, dia melempar ponsel itu jauh-jauh. Beberapa tangan zombie menggapai ke atas karena ponsel yang sedang melayang. Saat ponsel itu melayang, makhluk milik protagonis menangkapnya di udara. Protagonis dengan tongkat dan tangannya berteriak, "Ayo!" Dia melawan beberapa zombie menggunakan chain gun miliknya. Dia mengarahkan tongkatnya ke kerumunan. Wanita itu tampak terkejut. Menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayanya dengan kalimat, "Ah, apa ini benar-benar berhasil?" Protagonis memegang tangannya dengan erat. Dia menyuruh wanita itu untuk pergi. Wanita itu memohonnya untuk pelan-pelan, menunjukkan gedung tujuan mereka. Wanita itu terduduk lemas di lantai. Wanita itu terbaring di lantai, terengah-engah. Pria itu berterima kasih atas bantuannya dan berkata dia tidak akan bisa sampai di sana tanpanya. Wanita itu berkata tidak apa-apa dan dia akan membantunya menemukan zombie tingkat lanjut. Demi menyelamatkan nyawa mereka, 3 orang pria tiba-tiba muncul dari sebuah pintu. Seorang pria mengklaim bahwa semua orang selamat berkat sesuatu yang terjadi. Jika tidak, dia harus menjelaskan mengapa dia tidak bisa melindungi mereka. Seorang pria menatapnya dan ranselnya. Dia memanggil namanya dan berkata dia senang wanita itu selamat. Melihat gadis itu, salah satu dari mereka bertanya apakah Lin Wanqiu telah kembali membawa perbekalan. Rekan lainnya merayakannya. Mengatakan bahwa mereka sekarang aman. Saat membuka ransel Lin Wanqiu, para siswa laki-laki itu terkejut dengan jumlah barang di dalamnya. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa ada banyak sekali barang di sana. Merasa kesal, dia menghentikan para siswa yang mengambil barang-barang. Dan menjelaskan bahwa Subailah yang mendapatkan perbekalan itu, oleh karena itu kalian tidak punya hak untuk membagikannya. Dengan ekspresi jengkel, siswa laki-laki itu mempertanyakan logikanya. Dia berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk membeda-bedakan antara milikku dan milikmu sekarang. Dia bersikeras agar Lin Wanqiu segera menyerahkan perbekalan itu karena siswa lain membutuhkannya. Mencoba menenangkan situasi, seorang siswa lain meminta mereka berhenti berdebat. Dia menyebutkan bahwa tempat ini tidak aman. Dia menyarankan untuk kembali ke ruang kelas untuk memikirkan soal pembagiannya. Siswa yang sama kemudian mengajak Subai untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun juga, dia berkomentar bahwa persatuan adalah kekuatan. Kelompok itu kemudian mulai bergerak menuju ruangan. Menyusuri koridor sekolah, kelompok itu maju bersama. Subai dan Lin Wanqiu sedikit tertinggal di belakang, berjalan di samping sang protagonis. Lin Wanqiu meminta maaf atas apa yang terjadi. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil perbekalannya. Subai menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menemukan zombie tingkat lanjut. Lin Wanqiu bertanya bagaimana Subai memastikan yang lain akan menuruti perintahnya. Dengan percaya diri, Lin Wanqiu memberitahu Subai untuk tidak khawatir. Dia menyebutkan bahwa ada banyak guru di antara para penyintas, jadi siswa lain tidak akan berani membuat masalah. Sambil terkekeh, Subai tampak meragukan kepercayaan dirinya. Di sebelahnya, gadis itu hanya tersenyum tipis, berjalan sedikit lebih jauh di depan. Siswa yang berdebat tadi bergumam. Dia berkata sebaiknya mereka jangan macam-macam. Bagaimanapun juga,
Dia melihat dengan jelas bahwa ransel itu penuh dengan makanan. Sambil berpikir, siswa yang sama itu menghitung bahwa dengan perbekalan tersebut, mereka bisa bertahan setidaknya selama 1 bulan, waktu yang cukup sampai bantuan datang. Siswa lainnya, sambil berbisik, bertanya-tanya apakah Lin Wanqiu akan menyetujui rencananya dan juga mempertanyakan apa yang sedang direncanakan Subai. Siswa berkacamata yang sebelumnya tampak menenangkan menyesuaikan kacamatanya dengan senyum licik. Dia berkata, "Aku memasuki wilayah mereka." Siswa berkacamata itu percaya bahwa sekarang mereka tidak bisa menolak. Jika mereka bekerja sama, mungkin mereka akan menerima sesuatu. Jika tidak, keadaan bisa menjadi rumit. Tiba di depan pintu kamar 108, Leming Xuan memberitahunya bahwa itu adalah dirinya. Dan bahwa mereka sudah kembali membawa persediaan. Seorang guru berkacamata dengan cepat membuka pintu, merasa lega. Dia bersyukur kepada Tuhan karena mereka telah kembali dan dengan cemas bertanya di mana persediaannya. Memasuki ruang kelas, kelompok itu bertemu dengan para penyintas lainnya. Semua mata tertuju pada mereka dan ransel Lin Wanqiu. Subai mengamati para penyintas di dalam ruangan. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang. Sepertinya para zombie belum muncul sejak lama. Guru itu meminta Lin Wanqiu untuk segera membagikan persediaan. Salah satu penyintas berkomentar bahwa mereka belum makan selama 3 hari. Dengan sedikit enggan, Lin Wanqiu setuju untuk berbagi. Sambil membungkuk di atas ranselnya, Lin Wanqiu memberitahunya bahwa dia hanya akan memberikan separuh dari persediaan. Separuh lainnya milik Subai, jadi mereka tidak boleh menyentuhnya. Salah satu penyintas mempertanyakan mengapa Subai membutuhkan begitu banyak persediaan. Dia kemudian menawarkan untuk membayar makanan itu. Anak laki-laki itu bersikeras bahwa dia akan membayar 10 kali lipat dari harga pasar. Dia langsung bertanya pada Subai apakah dia keberatan. Dengan sedikit senyuman, Subai menjawab bahwa dia tidak keberatan. Merasa puas, penyintas itu memuji Subai, menyebutnya pintar. Dia mendekati ransel untuk mengambil persediaan. Sambil berkata, "Mari kita lihat." Tiba-tiba, wajah anak laki-laki itu menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Sesuatu sepertinya telah menghentikannya secara tiba-tiba. Subai turun tangan dengan senjatanya, memaksa siswa itu mundur ke belakangnya. Sosok menyeramkan muncul saat dia menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah masalah. Makhluk menyeramkan itu muncul, menyebabkan kepanikan total di dalam ruangan. Para penyintas berteriak putus asa, bertanya dari mana monster itu datang. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa itu adalah Liming Xuan yang salah karena membawanya. Subai dengan cepat mendekati siswa yang ketakutan itu. Dengan senjata tengkoraknya, dia menekan anak laki-laki itu. Dan bertanya apakah dia yang bertanggung jawab, sambil mencengkeram kerah bajunya. Subai dengan dingin menuduhnya, "Kau melenyapkan 2 mayat hidupku. Dan masih menginginkan persediaanku." Siswa itu tergagap, meminta untuk bicara baik-baik. Kehabisan kesabaran, Subai melempar siswa itu dengan keras. Dia terlempar ke belakang, jatuh ke lantai ruangan. Mendekat, sang protagonis menginjak dada anak laki-laki yang terjatuh itu. Penyintas itu berteriak kesakitan dan ketakutan karena tekanan itu. Menatap dari atas, Subai bertanya dengan nada mengancam. "Katakan padaku, haruskah aku menghabisimu sekarang juga, atau mungkin mengambil jiwamu untuk mengganti kerugianku?" Karena putus asa, murid di lantai itu memohon kepada teman-temannya, "Junhao, Gouming, tolong aku, mintakan ampun." Dan mengatakan mereka membuat rencana itu bersama-sama. Rekan-rekannya yang lain dengan cepat melimpahkan semua kesalahan padanya, "Tuan Subai, itu semua ide Leming Xuan, kami tidak tahu." Mereka meminta untuk dibebaskan karena tidak relevan. Leming Xuan menghadapi mantan teman-temannya. Merasa benar-benar dikhianati. Dia berteriak bahwa dia berjuang demi perbekalan untuk mereka. Sekarang mereka memperlakukannya seperti itu, meninggalkannya di sana. Melihat bahwa dia tidak akan mendapatkan bantuan, dia beralih ke Lin Wanqiu, "Tolong bantu aku salah, aku tidak mau apa-apa lagi." Dia memohon pengampunan sementara Subai memperhatikannya dengan dingin. Sambil menatap dingin, Subai bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Wanqiu.
Dia bertanya-tanya apakah gadis kejam itu akan bertindak. Lin Wonqiu menghela napas berat sejenak. Dia tampaknya sedang mempertimbangkan situasi yang rumit ini. Sambil berlutut, dia meminta Su Bai untuk memaafkan Leming Xuan demi kebaikan semua orang. Dia menawarkan jatah perbekalannya sendiri. Su Bai memperhatikan bahwa sifatnya sepertinya tidak sama. Mungkin dia hanya mirip dengan orang itu secara dangkal saja. Kalau begitu, dia pikir dia tidak perlu lagi menahannya. Sang protagonis mengangkat kakinya sekali lagi di atas murid yang tergeletak. Niatnya untuk menghabisi pemuda itu sudah jelas, sekaligus menyatakan akhir dari kesepakatan mereka. Su Bai bersiap untuk pergi. Dia berkata bahwa Lin Wonqiu telah menemukan teman-temannya. Dan ini saatnya untuk berpisah. Misi berikutnya adalah menemukan zombie tingkat lanjut. Lin Wonqiu dengan cepat meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia dengan putus asa meminta waktu 1 menit. Gadis itu mengaku bahwa dia mungkin tahu di mana monster itu berada. Terkejut, Su Bai menoleh ke arahnya. Sang protagonis bertanya apakah dia melihat makhluk itu. Dia menyangkalnya. Tetapi merasakan sesuatu yang aneh di sekolah. Aura yang dipancarkan makhluk ini membuatnya sangat ketakutan. Lin Wonqiu mengakui bahwa dia tidak tahu apakah itu zombie tingkat lanjut. Su Bai mempertimbangkan informasi baru ini dengan cermat. Su Bai lalu teringat tentang fisik spiritual bawaan. Sebuah tubuh istimewa yang selaras dengan kekuatan spiritual. Terkejut, dia berpikir apakah wanita ini benar-benar orang dari masa lalunya. Adegan beralih ke dunia keabadian yang asli. Sebuah tempat bergunung-gunung dan penuh energi. Di sana kita melihat Wonqiu mendekati masternya. Dia mengaku telah menemukan apa yang masternya inginkan. Sang master memberinya sebuah benda yang aneh. Itu terlihat seperti akar atau sejenis tanaman khusus. Sambil memegang benda itu, pria tersebut tampak penasaran. Dia meminta gadis itu untuk memberitahunya bagaimana dia menemukannya. Sambil meletakkan tangannya di perut, dia berkonsentrasi. Wanita muda itu sepertinya mengumpulkan kekuatannya untuk menjelaskan. Sambil berlutut, Wonqiu mengungkapkan kemampuan bawaannya. Dia dilahirkan dengan kemampuan untuk melacak dan menangkap bayangan. Merasa puas, sang guru akhirnya menerimanya. Sejak hari itu, dia akan menjadi murid keduanya. Gadis itu dengan rendah hati berterima kasih atas kesempatan tersebut. Wonqiu menegaskan bahwa hidupnya adalah milik para tetua. Dengan rendah hati, Wonqiu membungkuk di hadapan guru barunya. Sang guru menyentuh dagu gadis itu. Dia tampak terkejut dengan gerakan yang tiba-tiba itu. Dia bertanya apakah dia masih akan memanggilnya kakak. Dengan tergagap, wanita muda itu menjawab dengan memanggilnya guru. Sambil berpikir, dia menyadari bahwa gadis itu telah kehilangan ingatannya. Meski begitu, dia memanggilnya untuk menjadi Panji 10.000 jiwa. Kembali ke masa sekarang, dia mengulurkan tangannya pada Wonqiu. Su Bai memerintahkannya untuk menjadi pelayannya dan menderita selamanya. Pria itu memegang pergelangan tangan gadis itu dengan erat. Ketakutan, Wonqiu memegang tangan Su Bai. Dia memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang, dan mereka harus segera pergi. Terkejut, Su Bai hanya menatap gadis itu dalam diam. Senyum tipis muncul di wajah sang protagonis. Sang protagonis tertawa terbahak-bahak. Wonqiu tidak mengerti apapun yang terjadi di dalam kelas. Su Bai dengan penuh pertimbangan memperhatikan tubuh spiritual langka milik gadis itu. Akan sia-sia untuk melenyapkannya sekarang, lebih baik memanfaatkannya sebagai bidak catur. Ketika dia sudah tidak berharga lagi, dia akan menjadi Panji 10.000 jiwa. Tiba-tiba, sebuah kaki kehijauan yang mengerikan mendarat di atap gedung. Di atas sana, seekor kadal aneh mengawasi segalanya. Tempat itu sepertinya memancarkan kekuatan spiritual. Untungnya, mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak akan menjadi salah satu dari makhluk-makhluk ini. Setengah manusia, setengah hantu, sambil berjongkok, monster kadal itu tampak siap untuk menyerang. Dia berharap tidak akan kecewa. Sesuatu menghantam tanah dengan keras, menciptakan retakan yang melintasi beton. Kadal raksasa itu menyerbu tempat tersebut. Potongan-potongan langit-langit berterbangan kemana-mana. Sambil mengamati, Su Bai bertanya-tanya apakah ini makhluk yang disebutkan oleh Wonqiu. Itu adalah iblis ular yang bermutasi, namun ada sesuatu yang terasa aneh dan familiar baginya. Di bawah,
Kekacauan terjadi akibat monster raksasa itu. Para siswa berlarian dengan panik dan kebingungan. Teriakan bergema, menanyakan dari mana datangnya makhluk aneh itu. Tidak ada yang mau tertinggal. Dengan putus asa, beberapa siswa mencoba mendobrak sebuah pintu. Sambil mengumpat, mereka menyadari bahwa pintu itu tidak mau terbuka. Di dalam ruangan, Wonkyu menunjuk ke makhluk itu. Dia memperingatkan Subai bahwa dia melihatnya tadi di danau buatan. Gadis itu mengonfirmasi bahwa baunya identik, tidak salah lagi. Subai bertanya-tanya bagaimana makhluk ini memiliki energi spiritual, ini jelas bukan hewan mutan biasa. Mungkin itu adalah monster dari dunia kultivasi. Dia bertanya-tanya bagaimana monster itu bisa sampai di sini. Makhluk itu berkomentar bahwa tempat ini belum memiliki aura. Tempat ini penuh dengan cacing yang bukan manusia maupun hantu. Namun, tempat ini lebih menyenangkan daripada dunia para abadi. Makhluk aneh itu menangkap seorang siswa dengan ekornya. Monster itu berkata bahwa ia bisa memanfaatkan manusia sesuka hati. Tidak ada kultivator abadi di jalan ini. Camilan ini akan cukup untuk berhari-hari. Sambil mengangkat manusia itu, makhluk itu pun bersiap-siap. Siswa itu berteriak putus asa meminta bantuan. Dia memohon karena tidak ingin bertemu dengan ajalnya. Dengan putus asa, seorang wanita memohon pada Subai. Dia memanggilnya rekan, memintanya untuk menyelamatkan siswa itu. Selama dia tidak terluka, wanita itu akan melakukan apa saja. Sang protagonis tetap diam sejenak. Dia kemudian bertanya apa urusan hidup atau mati mereka dengannya. Gadis itu menawarkan uang, mengatakan dia bisa membayar untuk perlindungan itu. Subai menolak, mengatakan dia tidak tertarik dengan hal-hal semacam itu. Tapi dia memperingatkan mereka untuk tidak khawatir, karena jika mereka pergi, dia yang akan mengambil jiwa mereka. Mendengar ini, monster kadal itu tampaknya bereaksi. Suara aneh bergema di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, makhluk itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Sesosok bayangan kabur dengan cepat maju ke arahnya. Sosok itu menghantam kepala monster kadal itu telak, benturannya kuat dan langsung. Dengan kekuatan penuh, monster kadal itu terlempar ke tanah. Dampaknya menciptakan kawah kecil dan menyebarkan puing-puing ke seluruh ruangan. Sosok misterius itu mendarat. Di punggung makhluk yang jatuh itu, cakar panjangnya menonjol dalam pose yang dinamis. Berdiri di atas kadal itu, kita bisa melihat penyerangnya dengan lebih baik. Dia tampaknya menyerap sesuatu dari monster yang dikalahkan. Di bawah kakinya, sebuah sorotan jarak dekat memperlihatkan mata lebar sang kadal. Keterkejutan dan syok tergambar jelas di ekspresi reptilnya. Dengan mencengkeramnya, sang penyerang menyerang reptil itu. Dan menunjukkan kekuatannya yang superior, mengangkat tubuh tak berdaya kadal itu. Penyerang itu memamerkannya, Subai dan Wonkyu mengamati adegan itu dengan saksama. Monster kadal itu berpikir dengan kaget tentang aura yang ada, dia yakin bahwa dia merasakan energi spiritual. Dan tidak menyangka ada kultivator di sana. Subai mengamati monster baru itu sambil memegang tombaknya. Dia menilai makhluk itu lemah, tapi mungkin cukup untuk sesuatu. Penyerang itu kemudian menerjang ke arah kepala kadal dengan gerakan cepat. Tubuh kadal itu terlempar ke samping, berbalik menghadap makhluk tersebut. Subai bertanya-tanya apakah makhluk itu datang untuknya, maka satu-satunya pilihan adalah menghabisinya. Di luar, bangunan itu menunjukkan tanda-tanda pertempuran, sebuah jejak kehancuran. Membelah struktur bangunan, menunjukkan kekuatan yang terlibat. Subai meremehkan level kadal itu, menyebutnya sampah tahap fondasi. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan repot-repot menyerang sesuatu seperti itu. Namun, kultivasinya saat ini hanya berada di ranah lautan. Spiritual. Menyadari para penyintas, makhluk itu mendecakkan lidahnya. Mereka juga berguna bagi monster itu, mengumpulkan jiwa-jiwa mereka. Dan memurnikannya akan cukup baginya untuk naik level. Sayangnya, Subai mengaku tidak bisa menghadapi makhluk itu saat ini. Jadi para penyintas harus berjuang sendiri. Namun, dia menawarkan sebuah alternatif, jika kalian bersedia bergabung dengan Panji 10.000 jiwanya. Untuk membantunya maju, maka mungkin ada secercah harapan bagi mereka. Tentu saja, dia juga menyebutkan bahwa mereka bisa menolak tawarannya begitu saja. Kalau begitu, Subai bisa pergi dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Namun, konsekuensinya hanya akan ditanggung oleh para penyintas. Wajah mereka menunjukkan ketakutan dan kebimbangan saat dihadapkan pada pilihan itu. Karena sepertinya tidak ada yang mau mengorbankan diri, Subai pun bersiap untuk pergi.
Namun, Wang Yu memanggil namanya, menyela kepergiannya. Pada saat itu, sang guru meraih lengan Wang Yu, menghentikannya. Guru Lai menahan Wang Yu dan berkata untuk menyerahkan masalah ini padanya. Sang guru meminta Subai untuk membawa murid-muridnya pergi dari sini. Dengan tangan di dadanya, sang guru menyentuh sebuah kalung, liontinnya bersinar dengan cahaya ungu. Tatapan Subai melebar karena terkejut. Dia mengenali benda itu sebagai batu spiritual. Dengan gerakan cepat, Subai menyambar tangan sang guru. Dia bertanya dari mana wanita itu mendapatkan benda tersebut. Guru Lai menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu dari ayahnya. Ditemukan secara tidak sengaja, ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia melepaskan kalung itu, dia menawarkannya kepada Subai. Mengatakan bahwa dia boleh memiliki benda itu. Sebagai imbalannya, dia hanya memintanya untuk melindungi murid-muridnya. Subai memastikan bahwa benda itu berasal dari alam abadi. Kualitasnya juga tidak rendah. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sebanding dengan batu spiritual Vientani tingkat atas. Subai bertanya-tanya bagaimana benda ini bisa berakhir di dunia ini. Ini berarti kelahirannya kembali dan Lin Wanqiu bukanlah suatu kebetulan. Jika memang begitu, maka kemungkinan besar murid-muridnya yang lain juga ada di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah notifikasi biru muncul di depan sang protagonis. Sistem telah mendeteksi reaksi batu spiritual dan bertanya apakah dia ingin menggunakannya. Menggunakan batu spiritual dapat meningkatkan Panji 10.000 jiwa. Ini juga menguntungkan sang tuan dan meningkatkan level undead sebanyak 1 tingkat. Subai berpikir dia perlu mendapatkan lebih banyak lagi. Menerima benda itu, Subai memastikan bahwa kesepakatan selesai. Dia meminta para gadis untuk menunggu di sana dan tidak melarikan diri. Dengan tatapan marah, monster ular itu muncul. Dia bertanya beraninya Subai mencuri sesuatu yang menjadi miliknya. Makhluk itu lalu maju, menyebut Subai seorang kultivator abadi. Monster itu berteriak bahwa dia akan memurnikannya dalam sekejap. Dengan tenang, Subai duduk dalam posisi meditasi. Dia memerintahkan makhluk panggilannya untuk melindunginya dari serangan itu. Dalam sekejap mata, makhluk yang dipanggil oleh Subai maju dengan cepat. Dia memposisikan dirinya untuk menahan pukulan musuh. Konfrontasi langsung antara kedua makhluk itu pun terjadi. Benturan antara kedua makhluk itu sangat keras. Bawahan Subai mencoba menahan laju monster ular itu. Monster ular itu dengan mudah menghentikan serangan lawannya. Dia meremehkan bawahan itu dengan menyebutnya makhluk kecil. Monster ular itu melancarkan pukulan kuat ke arah sang minion. Makhluk panggilan itu merasakan dampaknya. Dengan tatapan superior, makhluk ular itu mengamati. Sementara itu, Subai bermeditasi dengan tenang. Aura ungunya menjadi lebih kuat, mengejutkan sang musuh. Monster itu berpikir dia harus mengakhiri ini dengan cepat, menyebut sang minion serangga yang merepotkan. Monster ular itu menyerang lagi dengan teriakan penuh amarah. Makhluk itu menghantam tanah dengan tinjunya, melukai pelayan Subai. Hantaman itu meluncurkan sang minion ke dalam kawah yang baru terbentuk, dengan penuh kemenangan. Monster ular itu mengejek, bertanya kemana sang minion bisa lari sekarang. Mengalihkan perhatiannya pada Subai, monster itu maju. Sambil berteriak bahwa dia akan mengalami nasib yang sama. Berhenti di depan sang protagonis yang sedang duduk. Makhluk itu mengeluh tentang kebisingan. Dengan wajah muram, Subai akhirnya berbicara. Dia mengatakan Panji 10.000 jiwanya membutuhkan seekor monster sebagai tumbal. Dengan tatapan percaya diri, Subai menunjuk ular itu. Dan menegaskan bahwa dialah yang akan menjadi tumbalnya. Bingung, monster ular itu menatap Subai. Makhluk itu bertanya apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, sebuah tangan muncul dari belakang. Tangan itu mencengkeram kepala ular itu dengan erat, memperlihatkan wujud barunya. Sang minion menahan ular itu, sekarang dia berada di kelas evolusi dan Subai telah mencapai ranah fondasi. Dengan tatapan tajam, Subai memberi perintah. Dia memerintahkan minion itu untuk menghabisi musuh. Mematuhi perintah itu, makhluk yang telah berevolusi tersebut menyerang. Sebuah pukulan kuat menghantam punggung monster ular itu. Tanpa ampun, sang minion menggigit musuhnya. Aura merah mulai merembes dari lukanya. Sang minion kemudian berputar dan membanting monster itu ke tanah. Hantaman itu menciptakan sebuah kawah baru di tempat itu.
Memperlihatkan kekuatannya, makhluk itu mengangkat ular tersebut. Dia menyiapkannya untuk hantaman dahsyat lainnya. Dengan kasar, minion itu melemparkan musuhnya. Ular itu menghantam tanah dengan suara retakan yang keras. Setelah lemparan keras itu, ular itu terlempar jauh, membuat monster itu menembus puing-puing. Dengan kekuatan hantamannya. Dengan putus asa, monster itu mencoba berhenti. Cakar tajamnya menancap di tepi bangunan. Sambil bergelantungan di gedung itu. Musuh itu melawan. Bekas merah menunjukkan luka-luka pertempurannya. Dari atas, sang minion menghadapi lawannya. Makhluk itu mengakui telah meremehkan evolusi selama pertarungan. Akan tetapi, ular itu mengungkapkan bahwa dia masih memiliki kartu andalannya. Dia bertanya apakah minion itu berpikir dia tidak bersiap. Dengan mata bersinar, dia memanggil bala bantuan. Monster itu memanggil keluarganya untuk membantunya melawan para manusia. Di atas sebuah bangunan yang hancur, monster kehijauan itu berteriak memanggil keluarganya, memanggil semua orang untuk membantunya membasmi para manusia. Dengan cepat, beberapa manusia di dekatnya diserang secara brutal di bagian dada. Dengan senyum jahat, pengkhianat, Lemming Xuan menyatakan bahwa dia akan mematuhi perintah yang diterima. Terkejut, para penyintas di sekitar berteriak bahwa Li Mingxuan telah mengeliminasi seseorang. Mereka mempertanyakan alasan tindakan mereka dengan bingung. Dengan mengesankan, Li Mingxuan tetap berdiri di atas dua tubuh yang tergeletak di tanah. Menunjukkan kebrutalannya, mengungkapkan sifat aslinya, penjahat itu mengklaim bahwa semua orang adalah sekumpulan sampah. Dia telah mentolerir mereka terlalu lama dan merasa sangat senang mengkhianati mereka. Menghadapi kerumunan yang ketakutan, Li Mingxuan mengamati ketakutan di mata mantan rekannya tanpa ragu. Monster itu menyerang manusia yang tak berdaya yang memohon untuk hidup mereka. Dia tertawa sadis, menyatakan bahwa kesenangan mengendalikan nasib mereka luar biasa. Dan bahwa hari ini, semua orang akan tahu akhir. Jatuh di lantai, guru itu menyaksikan adegan itu dengan tidak percaya. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi bisa sampai pada titik ini. Pada saat itu, Sudai muncul, ditemani oleh si pirang. Dia segera memperingatkan bahwa pengkhianat, Li Mingxuan, ada di tempat itu. Dengan senyum tipis, Su Dai berkomentar bahwa situasinya cukup menarik, karena saya tidak menyangka akan melihat manusia yang bersedia menjadi pengikut monster. Di depan banyak mayat yang diam, Xuan terus melontarkan suara gilanya. Memerintahkan untuk menghancurkan lebih banyak. Karena pada akhirnya, semua orang akan menjadi boneka di bawah panji 10.000 jiwanya. Dengan berani, guru itu berdiri dan menghadapi Li Mingxuan, menuntut agar dia berhenti segera. Dan menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya melanjutkan tindakan sembrononya. Dengan sinis, Li Mingxuan meraih kerahnya. Dia mengejeknya. Dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah dia memiliki keinginan sebesar itu untuk menemui akhirnya. Mempersiapkan untuk serangan terakhir. Penjahat itu tersenyum jahat kepada wanita yang tak berdaya, dan dia menyatakan bahwa dia akan dengan senang hati memberinya rasa itu. Li Mingxuan maju dengan cakarnya. Siap untuk serangan terakhir terhadap guru. Pada saat itu, si pirang mendekati guru. Menyarankan agar dia menenangkan semua orang karena sekarang, mereka hanya bisa mempercayai Tuan Sudai. Sudai berpikir dalam hati, yang lain boleh pergi, tapi wanita itu tidak boleh. Dia membutuhkannya untuk menemukan batu spiritual lain. Tiba-tiba, energi biru muncul pada Sudai. Dia memanggil sebuah tombak dengan tengkorak di ujungnya, panji 10.000 jiwa. Dengan satu perintah dari Sudai, panji itu melepaskan energinya mengenai manusia-manusia yang telah berubah wujud di sekitarnya, yang kemudian jatuh tak berdaya. Li Mingxuan menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Dia bertanya-tanya senjata apa itu sebenarnya. Sudai berhadapan dengan si pengkhianat. Menyatakan bahwa dia sudah menunggu lama kedatangan sang bos. Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi. Dengan angkuh, Li Mingxuan mempertanyakan apa yang bisa dilakukan Sudai. Karena dia tidak lagi memiliki perlindungan dari monster itu. Sudai menunjukkan ketidakpeduliannya yang mutlak terhadap kepercayaan diri si penjahat. Jiwa-jiwa dari panji itu menyerbu Li Mingxuan. Dia berteriak,
bertanya mengapa Sudai ingin menaklukkannya. Mereka mengundangmu untuk bergabung. Sosok-sosok spektral itu mencengkeram Le Mingxuan, salah satunya menyindir. Dia bertanya-tanya bukankah mereka akan menjadi saudara selamanya, dan sekarang adalah kesempatannya. Putus asa, Le Mingxuan berteriak kepada para arwah, bukankah aku sudah melenyapkan kalian? Dia memerintahkan mereka untuk pergi, menyebut mereka hantu-hantu gentayangan. Dengan wajah berkerut karena ketakutan dan rasa sakit, Le Mingxuan dikuasai oleh jiwa-jiwa pendendam. Mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Sudai tetap tenang sementara Le Mingxuan berteriak, sialan kau, berulang kali. Mengejutkan, monster kehijauan itu muncul. Dia mempertanyakan apa yang dilihatnya, mengenali Panji 10.000 jiwa. Monster hijau itu bertanya apakah Sudai benar-benar berencana menggunakan pusaka sihir sampah semacam itu untuk melawannya. Dia bahkan bertanya apakah Sudai mengira dirinya terbuat dari tanah liat. Sudai, yang dikelilingi oleh aura biru dan ditemani oleh para pengikutnya, membalas komentar monster itu. Dia mengklaim bahwa makhluk itu masih belum benar-benar mengenalnya. Dengan tatapan penuh tekad, Sudai menyatakan bahwa Panji 10.000 jiwa miliknya masih membutuhkan arwah seperti milik monster itu untuk dijadikan tumbal. Sementara itu, Le Mingxuan, dalam wujudnya yang telah berubah, dengan putus asa berteriak meminta bantuan kepada bosnya, si monster kehijauan. Makhluk hijau itu kemudian merenungi nasib sialnya. Dia menyesal bertemu dengan seorang kultivator keabadian yang ternyata adalah seorang kultivator iblis. Merasa semua ini sangat merepotkan, menyadari bahwa Sudai juga telah mencapai tahap pembangunan fondasi. Monster itu memutuskan bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Jika tidak, ia tidak akan mendapatkan energi spiritual. Dan hanya akan semakin kebingungan. Sambil berpegangan pada kaki makhluk itu, Le Mingxuan sekali lagi memohon agar bosnya menyelamatkannya dari situasi ini. Tiba-tiba, tangan raksasa monster itu mencengkeram Le Mingxuan, yang menunjukkan keterkejutan atas tindakan tak terduga itu. Sambil menahan bawahannya, Le Mingxuan bertanya apa yang sedang dilakukan bosnya. Monster itu menjawab bahwa ia telah memberinya kekuatan dan sekarang. Monster itu menyelesaikan kalimatnya, menyatakan bahwa inilah saatnya bagi Le Mingxuan untuk membantunya. Kemudian dia melemparkan pengkhianat itu ke arah Sudai. Sudai menyaksikannya dengan tenang dan dingin. Saat Le Mingxuan melayang di udara ke arahnya, monster itu berkomentar bahwa idenya sulit dikendalikan dan anginnya kencang. Membenarkan lemparan itu dengan tatapan tajam. Sudai menatap makhluk itu dan hanya bertanya apakah ia berniat untuk pergi. Dalam sebuah gerakan cepat, Sudai bertanya apakah dia sudah memberi izin monster itu untuk pergi. Panji itu kemudian maju, menghantam makhluk itu tepat di sasaran. Abdi raksasa Sudai maju ke arah monster hijau. Abdi itu, dengan cakar raksasanya, melompat ke arah musuh. Abdi itu kemudian menghantam monster itu dengan pukulan kuat. Dampaknya begitu kuat hingga menghancurkan lantai. Makhluk itu terlempar ke belakang dengan keras. Ia menembus seluruh bangunan, menyebabkan banyak kehancuran di tengah kepulan debu. Monster hijau itu mendapati dirinya terperangkap oleh tentakel bayangan. Sudai kemudian berkata bahwa dia berhasil menangkapnya. Beberapa sosok humanoid, yang tampak seperti patung, melayang di sekitarnya. Mereka membantu memenjarakan makhluk itu. Abdi raksasa Sudai muncul lagi, menghancurkan monster hijau itu ke tanah. Makhluk itu tampak tidak bisa bergerak. Menyaksikan dari kejauhan, salah satu pengikut Sudai bersorak. Dia berteriak bahwa Sudai akhirnya telah menangkap monster itu. Monster hijau itu, yang terperangkap, mengakui kekalahannya untuk hari ini. Namun, ia memperingatkan Sudai untuk tidak berpikir bahwa ini akan cukup untuk menghentikannya. Dengan tatapan menantang, makhluk itu memberitahu Sudai untuk terus bermimpi jika dia pikir telah menangkapnya. Monster itu kemudian mengungkapkan bahwa, seperti jangkrik emas, ia juga bisa berganti kulit. Dia menyebut Sudai dan para pengikutnya bodoh karena tidak menduga hal ini. Sementara itu, Le Mingxuan, yang sekarang terlihat renta, berlari dengan putus asa. Dia berteriak agar bosnya, si monster hijau, menunggunya. Karena dia belum pergi. Namun, sebelum dia bisa melangkah terlalu jauh, Le Mingxuan dicegat,
Sepertinya pelarianmu tidak akan semudah itu. Para pengikut Sudai mengepung Leming Xuan, mempertanyakan apakah dia benar-benar berpikir bisa melarikan diri. Setelah semua yang telah dia perbuat. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa nasib Leming Xuan sudah ditentukan dan memerintahkan mereka untuk melenyapkannya. Dengan putus asa, Leming Xuan berteriak agar mereka tidak mendekat. Dia mengancam akan memusnahkan mereka semua, terlepas mereka percaya pada kemampuannya atau tidak. Dari kejauhan, teriakan Leming Xuan yang sedang dipukuli dapat terdengar. Salah satu pengikut kemudian bertanya pada Sudai apakah dia benar-benar akan membiarkan makhluk itu kabur. Dan apakah itu tindakan yang benar? Sudai menjawab pertanyaan tentang membiarkan monster itu kabur, dia berkata wanita itu terlalu melebih-lebihkannya. Mempertanyakan apakah iblis ular belaka bisa lolos dari blokade spiritualnya. Dengan tatapan serius, Sudai menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri sandiwara ini. Sementara itu, makhluk hijau itu mulai berganti kulit, memperlihatkan wujud baru di baliknya. Monster itu, yang kini dalam wujud barunya, merayakan keberhasilannya melarikan diri. Dia bertanya-tanya dari mana datangnya Sudai, si kultivator jahat itu. Berasal dan apakah dia juga terseret ke tempat itu. Makhluk itu kemudian berkata bahwa begitu ia pergi dari sana, langit yang tinggi akan menjadi tempatnya terbang. Dia mengakhiri dengan menyatakan bahwa Sudai, seorang kultivator abadi tahap fondasi belaka, tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Dengan ekspresi terkejut, monster hijau itu mempertanyakan apakah yang baru saja didengarnya itu sungguhan. Sudai, yang dikelilingi oleh entitas-entitasnya, bertanya apakah monster itu ingin mencoba lari. Dia menantangnya untuk melihat apakah dia bisa lolos dari jangkauan kesadaran spiritual miliknya. Terkejut, makhluk itu berseru bahwa ini tidak mungkin dan bertanya bagaimana Sudai menemukannya. Dia bahkan mempertanyakan bagaimana kesadaran spiritual Sudai bisa begitu kuat. Padahal dia hanya berada di tahap fondasi. Sudai dengan ekspresi tidak nyaman. Hanya mengeluh betapa berisiknya monster itu dengan tongkatnya. Sudai memerintahkan para pelayannya untuk segera menangkap makhluk itu. Para pelayan humanoid itu pun maju, menyerang monster hijau dari berbagai sudut. Makhluk itu dicengkeram oleh mereka yang lebih kecil. Dan kemudian sebuah cakar raksasa menghancurkannya ke dinding. Pelayan raksasa Sudai melancarkan pukulan kuat, membenamkan monster itu lebih dalam lagi ke dalam bangunan. Makhluk itu berteriak kesakitan, terikat oleh pita merah. Sambil Sudai memperhatikan, dia mengklaim bahwa titik vital 7 inci monster itu telah disegel dan menantangnya untuk bergerak. Karena marah, monster hijau itu berteriak bahwa mereka adalah sekelompok makhluk yang sombong. Dia menambahkan bahwa karena mereka tidak mau memberinya hidup yang mudah, maka mereka juga jangan harap bisa hidup tenang. Tiba-tiba, asap hijau beracun disemburkan oleh makhluk itu ke arah lawannya. Pelayan Sudai menahan serangan monster itu. Sudai hanya dengan tenang menonton dari bawah, sambil tertawa. Monster raksasa itu menyatakan bahwa bahkan dengan 10.000 jiwa, tubuh Sudai baru terbentuk dasarnya. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa jika dia melahapnya, boneka-bonekanya tidak akan punya siapa-siapa untuk menggerakkan mereka. Sudai, dengan tatapan serius, membalas bahwa monster itu tidak tahu batas antara hidup dan mati. Dengan kuat, dia menggenggam tongkatnya, siap untuk tindakan selanjutnya. Menggunakan tongkatnya, Sudai menyerang wujud ular monster itu. Ular itu, dengan ekspresi kaget, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Di mata makhluk itu, bayangan Sudai muncul. Dia berpikir bahwa klon bayangan ularnya sulit untuk dideteksi, bahkan untuk seorang master tingkat Yuan Ning. Dan bertanya-tanya siapa Sudai sebenarnya. Sudai berkomentar bahwa monster itu sangat berisik. Dia mengatakan bahwa jika bukan karena mulutnya, dia masih akan ada gunanya. Dan bahwa dia sudah cukup membuat keributan. Dia kemudian memerintahkan panjinya untuk menangkap jiwa makhluk itu. Dari tongkat Sudai, aliran energi spiritual berwarna biru dengan cepat muncul. Makhluk ular itu terbelit rantai, berteriak bahwa dia tidak menerima takdirnya. Dia menyatakan bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menyerah. Jiwa kehijauan monster itu mulai ditarik keluar oleh aliran itu.
dalam keputusasaan. Dia mengajak Sudai untuk mati bersamanya. Mengamati upaya makhluk itu. Sudai bertanya apakah dia benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri di hadapannya. Sudai, dengan cahaya keemasan di jarinya, bertanya apa yang akan terjadi jika kursi ini tidak ada. Sosok emas yang mengesankan muncul di belakang Sudai, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ular itu, yang masih terperangkap. Bertanya-tanya wujud apa itu. Ular itu, ketakutan, meralat dirinya sendiri. Bertanya apakah itu kekuatan dewa. Dia bertanya-tanya apakah dia telah memprovokasi seorang dewa. Terperangkap oleh rantai biru dan di bawah tengkorak Panji, makhluk itu memohon untuk dilepaskan. Dia mengakui kesalahannya dan memanggil leluhurnya. Dengan cepat, tengkorak di atas Panji Sudai bergerak maju dan melahap jiwa kehijauan. Dari ular yang menghilang itu, sebuah notifikasi muncul. Memberi selamat kepada tuan rumah karena telah mengalahkan makhluk tingkat lanjut. Panji 10.000 arwah telah ditingkatkan. Pesan sistem lain muncul. Memberitahukan bahwa level telah naik ke tingkat ketiga. Mode peningkatan telah terbuka. Sudai menunjukkan senyum percaya diri mendengar berita itu. Sistem menjelaskan bahwa dia bisa memberi makan para undeadnya dengan item kekuatan spiritual untuk meningkatkan level mereka. Sambil mengangkat panjinya, Sudai merenung bahwa dia tidak menyangka bisa langsung memberi makan para pelayannya dengan batu spiritual. Dia menyadari bisa menciptakan pasukan dengan cepat saat panji itu memancarkan cahaya. Sudai memutuskan bahwa menemukan batu spiritual telah menjadi prioritas dalam rencananya. Dengan tatapan penuh tekad, dia berpikir untuk menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya di dunia ini. Sekarang saatnya mencari para pelayanku yang baik. Di sekolah yang hancur, Guru Li memanggil Won Qiu. Dia bertanya-tanya apakah berbahaya bagi Sudai untuk mengejar monster itu. Tetapi Won Qiu meyakinkannya bahwa Sudai akan baik-baik saja. Guru Li memperhatikan kepercayaan diri Won Qiu dan bertanya bagaimana dia mengenal Sudai. Gadis itu mengungkapkan bahwa Sudai menyelamatkannya dari monster saat kekacauan terjadi. Won Qiu menambahkan bahwa itu sedikit aneh. Saat dia bertemu Tuan Sudai, dia merasa perasaan deja vu yang aneh. Tiba-tiba, Sudai kembali dan Won Qiu menyapanya dengan gembira. Guru Li bertanya apakah monster itu melukainya, sambil menepuk kepala Won Qiu. Sudai bertanya-tanya apakah wanita itu sangat meremahkannya. Dia bertanya apakah wanita itu berpikir dia akan terluka oleh hal seperti itu. Secara diam-diam, Sudai mengeluarkan batu ungu kecil yang berkilau dari sakunya. Sambil menunjukkan batu ungu itu kepada keduanya, Sudai bertanya pada Master Lei. Apakah dia tahu di mana bisa mendapatkan lebih banyak item ini? Master itu menjawab bahwa batu itu milik ayahnya. Dia tidak tahu persis dari mana ayahnya mendapatkannya dan menyarankan Sudai untuk bertanya langsung padanya. Sudai kemudian bertanya di mana ayahnya berada. Master Lei mengusulkan bahwa jika dia benar-benar ingin menemukan ayahnya, mungkin mereka perlu membuat kesepakatan kedua. Dia mengungkapkan bahwa terakhir kali dia berbicara dengan ayahnya adalah 3 hari yang lalu. Ayahnya terjebak di suatu tempat, dan untuk mendapatkan informasi, Sudai harus membantunya menemukannya. Sudai merenung apakah wanita ini ingin memanfaatkannya untuk menyelamatkan orang. Namun, dia memutuskan bahwa selama dia bisa menemukan keberadaan batu spiritual itu, membuang sedikit waktu bukanlah masalah besar. Wang Qiu terkejut dengan keputusan itu. Dengan tatapan serius, dia memperingatkan bahwa jika dia mengetahui bahwa dia sedang ditipu, bukan hanya wanita itu tetapi semua orang, termasuk ayahnya, akan menghadapi akibatnya. Master Lei meyakinkannya bahwa dia mengerti. Dan dia tidak perlu khawatir. Dia mengklaim bahwa ayahnya tidak akan mengecewakannya. Kemudian Master Lei memanggil teman-teman sekelasnya, mengumumkan bahwa mereka akan pergi bersama Tuan Sudai. Merasa lega, beberapa dari mereka berkomentar bahwa akhirnya mereka bisa pergi. Mengira mereka akan tinggal di sana selamanya. Para murid berterima kasih padanya dengan emosional. Beberapa bahkan menangis lega. Tiba-tiba, Sudai melihat sekelompok orang yang tidak dapat bertahan dari kejadian baru-baru ini. Sambil mengangkat panjinya, Sang Necromancer menyatakan bahwa jiwa-jiwa itu tidak boleh disia-siakan.
Dengan sebuah teriakan, Sudai memanggil para arwah untuk bergabung dengannya. Panji 10.000 arwah bersinar terang, dan rantai-rantai biru muncul darinya. Rantai-rantai itu dengan cepat melilit jiwa-jiwa orang yang telah gugur, mengikat mereka dalam sekejap. Jiwa-jiwa kehijauan itu ditarik ke dalam Panji sementara para penyintas menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Tengkorak di Panji itu menyala dengan mata hijau yang intens, mengeluarkan suara melengking. Sebuah notifikasi sistem muncul. Dia mendapatkan 5 mayat hidup lagi. Dan kemampuan kendalinya mencapai batas maksimal, 10. Sudai mengangkat Panji itu. Para penyintas, termasuk Wang Qiu dan Master Lei, mereka menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Seorang murid, yang masih terguncang, bertanya pada Tuan Sudai apa yang dia lakukan dengan jiwa-jiwa itu. Sudai dengan santai menyandarkan Panji itu di bahunya. Dia menjelaskan bahwa sudah sifatnya untuk memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Jiwa-jiwa di Panji itu akan menjadi boneka di bawah kendalinya. Dia kemudian menyerbu kelompok itu. Sambil mengatakan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan, berjalan melewati jalanan yang hancur. Seorang murid berterima kasih kepada Sudai. Tanpa dia, mereka tidak akan bisa meninggalkan ruangan itu. Yang lain berkomentar bahwa mereka akan mati kelaparan juga. Sudai berkata untuk tidak khawatir dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Sudai berpikir dalam hati, kultivasinya telah mencapai tahap pembangunan. Fondasi, dan kesadaran spiritualnya telah pulih sebagian. Sekarang dia bisa menciptakan senjata sihir yang lebih baik. Dia memutuskan perlu menguji hal ini, menghadap sebuah portal biru. Sudai berharap bisa mengekstrak sesuatu yang berguna. Tangannya meraih ke arah portal. Gambaran benda-benda sihir seperti pedang dan jimat melayang dari dalamnya. Matanya bersinar biru saat dia berkonsentrasi dan berkata sekarang, sebuah pedang muncul di tangannya. Won Qiu, yang terkejut, bertanya apakah ini perbuatan dewa sementara Sudai menganalisis benda itu. Won Qiu mengambil pedang itu dan bertanya pada Sudai di mana dia menemukannya. Dia merasa seperti pernah melihat pedang ini sebelumnya. Mengamati reaksi Won Qiu, Sudai bertanya-tanya apakah ini sebuah pertanda. Mungkin ingatannya mulai kembali. Sudai merasa situasi ini menarik. Jika Won Qiu benar-benar memulihkan ingatannya, dia akan berada dalam genggamannya. Dia merenung bahwa itu akan seperti seekor anak domba yang pergi ke pembantaian. Sambil bertanya-tanya, Sudai merenungkan apa pendapat gadis itu tentang pedang ini. Sudai kemudian memutuskan untuk menyerahkan benda itu pada Won Qiu. Terkejut, gadis itu bertanya apakah dia serius. Gadis itu menolak. Bertanya pada Tuan Sudai mengapa dia membutuhkan pedang itu. Dia bahkan bertanya, apakah Sudai berharap dia akan menghadapi para monster? Tuan Li mempertanyakan alasan penolakan itu. Sudai menjawab bahwa Won Qiu tidak bisa mengharapkan perlindungan abadi darinya. Secercah pemahaman muncul di mata Won Qiu. Gadis muda itu akhirnya menyerah dan menerima pedang itu. Dia berkomentar bahwa dia belum pernah menggunakannya dan meminta Sudai untuk mengajarinya nanti. Tangannya kemudian dengan kuat menggenggam gagang pedang itu. Saat menyentuh senjata itu, Wang Qiu menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Tiba-tiba, sebuah ingatan yang jelas membanjiri pikiran Wang Qiu. Dalam penglihatan itu, dia berteriak putus asa, "Tuan, berhenti." Sebuah suara pria bergema, berjanji untuk menemukan cara untuk melacak dan menangkap bayangan di Tu Zhao. Dia meyakinkannya bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi pedang di tangannya dan tidak akan pernah mengecewakannya. Visi masa lalu berlanjut dengan sang guru bertanya apakah dia masih memanggilnya yang terhebat. Kembali ke masa sekarang, Won Qiu yang tampak terkejut tergagap, "Gu Guru." Saat Sudai memperhatikan, tiba-tiba, gadis itu menjadi ketakutan. Ketika dia melihat bayangan gurunya muncul di belakangnya. Dengan mata terbelalak ke belakang, gadis itu kemudian pingsan dan mulai jatuh ke tanah. Di lantai, semua orang melihat gadis yang tidak sadarkan diri itu sementara seorang wanita meneriakkan namanya dengan putus asa. Dengan marah, protagonis kita memanggil roh ularnya sambil meneriakkan nama gadis itu. Makhluk rohnya menjadi marah dan bersiap untuk menerkam seseorang. Ternyata, hewan itu mulai melilit tubuh gadis yang sedang terbaring. Semua orang di sana terkejut dengan pemandangan itu.
Saat energi gelap mengelilingi mereka, wanita berkacamata itu kemudian meraih lengannya dan meminta anak laki-laki itu untuk menghentikannya. Namun, ular itu terus meremas tubuh wanita muda itu, yang meronta kesakitan. Dengan wajah memerah, dia berteriak kesakitan karena tekanan di tubuhnya. Karena putus asa, gadis itu memohon kepada sang protagonis untuk menolongnya karena monsternya telah mengamuk. Mengabaikan permintaan itu, dia mengarahkan tombaknya sangat dekat ke leher si pirang. Sambil berjongkok, pria itu bertanya apakah dia telah berhasil memulihkan ingatannya. Sambil terus diremas, gadis itu bertanya dengan bingung, apa yang dia bicarakan. Kini, wanita berkacamata itu pun berlutut. Memohon padanya untuk menyelamatkan gadis itu karena dia adalah orang baik. Pahlawan kita berpikir bahwa reaksinya tidak tampak palsu. Dan mungkin itu hanya salah bicara, jadi dia memutuskan akan memeriksanya sendiri. Dan meletakkan tangannya di dahi gadis itu. Sebuah cahaya merah bersinar saat anak laki-laki itu mulai menyelidiki. Ingatan gadis muda itu membuka matanya. Sang protagonis tampaknya telah sampai pada sebuah kesimpulan penting. Dia menyadari bahwa ingatan tidak berbohong dan bahwa gadis itu benar-benar tidak mengingat apapun. Sambil memegangi wanita muda itu, wanita berkacamata memanggilnya. Bingung dengan seluruh situasi sementara tombaknya masih di tangan. Sang protagonis memutuskan untuk mengesampingkan hal ini untuk saat ini, lalu ular roh itu menghilang. Membuat gadis itu lega dan merasa lebih baik, dia mengatakan bahwa tombak itu tidak ada gunanya bagi si gadis. Dan lebih baik tidak membuang-buang waktu lagi di sana. Gadis itu bertanya-tanya mengapa dia memanggil pria itu tuan dan merasakan ketakutan yang tidak asing. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah ini takdir atau jebakan. Dan bersumpah untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di sebuah area yang hancur total dan kosong. Sang guru menjelaskan bahwa ada satu perusahaan keluarganya tempat ayahnya menghilang. Dengan senyum percaya diri, anak laki-laki itu berkata bahwa mereka perlu melihat tempat itu. Murid-murid lain berkata mereka tidak akan masuk karena mereka hanya akan menghalangi misi. Dia berkomentar bahwa kontraknya hanya untuk membawa mereka keluar dari sekolah, dan sisanya bukan urusannya. Sang guru menoleh ke belakang, khawatir tentang para murid, tetapi memutuskan untuk mengikuti pemuda itu. Dia kemudian menyuruh mereka untuk tetap di sana, dan bahwa dia akan membawa mereka ke tempat penampungan yang aman nanti. Para murid mengangguk saat wanita itu berlari untuk menyusul dua orang lainnya. Dari kejauhan, trio itu mengawasi kelompok tersebut menjauh menuju pusat kota. Begitu mereka menghilang dari pandangan, para pemuda itu bersantai. Dan salah satu dari mereka mengutuk sang protagonis. Sementara itu, pahlawan kita dan kedua gadis itu terus berjalan melewati jalan-jalan yang sepi. Tiba-tiba, gadis pirang itu berhenti. Berjalan dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Dia mendongak dengan firasat buruk. Dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Tanpa diduga, para prajurit muncul. Berteriak agar mereka lari dan tidak mendekat. Sang guru senang. Karena dia mengira mereka adalah tim penyelamat yang datang untuk membantu. Namun, pahlawan kita memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyisakan setidaknya satu dari mereka hidup-hidup untuk diajak bicara. Lalu ular raksasanya muncul di tengah jalan dan mulai bertarung. Para prajurit ketakutan saat mereka menyadari bahwa lebih banyak makhluk datang dari belakang. Sang kapten kemudian berteriak agar semua orang menyebar. Dan jangan biarkan makhluk-makhluk itu mengepung mereka. Pertarungan yang kacau terjadi saat militer menembaki makhluk-makhluk yang mendekat. Tiba-tiba, seekor raksasa. Sebuah tangan bayangan muncul dan bersiap untuk menghancurkan gerombolan monster dengan satu pukulan. Tangan itu menghancurkan beberapa monster sekaligus, membersihkan area tersebut. Sementara itu, si ular mengambil kesempatan dan menggigit sekelompok makhluk. Dia melahap semua musuh di jalannya tanpa kesulitan yang berarti. Sambil bersembunyi, para prajurit terkejut karena sepertinya para monster sedang bertarung satu sama lain di belakang sana. Makhluk-makhluk itu terus saling berhadapan dalam pertempuran yang kejam dan kacau. Sang pemimpin menyuruh mereka untuk mundur selagi para monster itu teralihkan perhatiannya. Dan menunggu bala bantuan. Seorang rekrutan baru
Bertanya apakah orang-orang berkekuatan super sekuat yang dirumorkan. Kapten menjawab bahwa mereka belum melihat. Betapa mengerikannya orang-orang Ranges ini. Dia ingat bahwa satu orang seperti itu mampu menghadapi pasukan berjumlah ribuan. Seorang prajurit yang terkejut bertanya-tanya apakah orang-orang ini benar-benar manusia super. Sambil mengamati dari jauh, seorang prajurit melihat kelompok itu berjalan dan bertanya-tanya mengapa para monster mengabaikan mereka. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu sebenarnya terlihat seperti sedang melindungi trio itu dari bahaya. Dari kejauhan, seorang penembak jitu dengan hati-hati membidik kepala protagonis kita. Seorang prajurit yang bersembunyi berteriak agar kelompok itu mengidentifikasi diri mereka. Atau mereka akan mulai menembak. Pihak militer mengarahkan senjata mereka ke trio itu, yang dikelilingi oleh monster-monster yang sudah dikalahkan. Salah satu prajurit bertanya kepada kaptennya, apakah mereka benar-benar harus menembak kelompok itu? Dengan jari dipelatuk, pria itu bersiap untuk mengikuti perintah apapun yang dia terima. Akan tetapi, sang kapten menghentikannya dan berkata bahwa orang ini berada di luar jangkauan mereka. Dia memperkenalkan diri sebagai pemimpin tim dan bertanya apakah sang pahlawan telah dikirim untuk membantu mereka. Sang protagonis berhenti berjalan dan menatap para prajurit dengan pandangan menghina. Dia kemudian bertanya apa itu Esper, membuat sang kapten benar-benar bingung. Pihak militer berpikir bahwa jika mereka bukan Esper terdaftar, maka mereka pasti berbahaya. Sang guru maju ke depan dan menjelaskan bahwa mereka di sana untuk mencari ayah mereka. Sang kapten mengenali nama itu dan mengatakan bahwa nama itu ada di dalam daftar. Dengan informasi penting itu, pemuda itu bertanya apakah dia tahu lokasinya. Dan prajurit itu mengonfirmasi, tapi itu adalah tempat yang sulit. Tiba-tiba gerombolan makhluk baru muncul, berlari ke arah mereka. Dia berteriak putus asa karena mereka sekarang benar-benar dikepung oleh para monster. Pemimpin pasukan memohon pada sang pahlawan untuk membantu mereka, setidaknya mengirimkan pesan. Sang protagonis setuju untuk membantu mereka, tapi sebagai gantinya, mereka harus membawanya ke tujuannya. Lalu dia memberi perintah kepada makhluk rohnya untuk menghancurkan semua musuh. Monster itu menyerang ke depan dan mulai mencabik-cabik musuh dengan cakarnya. Sementara itu, sang ular menyemburkan ledakan api yang membakar semua yang ada di jalurnya. Para prajurit menonton dengan kaget melihat kekuatan seorang Esper dan merasa tidak berguna. Sang kapten menjelaskan bahwa tidak semua Esper sekuat itu dan bahwa orang ini adalah yang terbaik. Dia juga mengatakan bahwa dia belum pernah melihat ada yang mengendalikan monster seperti ini. Dan levelnya pasti tinggi. Tiba-tiba, gadis berambut pirang itu memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Karena ada sesuatu yang mendekat. Sang ular dan para prajurit melihat ke atas. Menyadari bahwa ancaman datang dari langit. Lalu sebuah kaki raksasa berzirah turun dari langit. Menyatakan bahwa tidak ada yang boleh menyerang. Dampak dari pendaratannya begitu kuat. Sehingga tanahnya hancur berkeping-keping. Seorang kesatria tengkorak raksasa muncul. Dan para prajurit ketakutan karena mereka tidak tahu tentangnya. Pahlawan kita mengenali aura makhluk itu dan terkejut dengan kekuatannya yang besar. Sang kesatria memperkenalkan dirinya sebagai penjaga tempat itu. Dan mengancam siapapun yang berani menyerang wilayahnya. Sang guru bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Sementara pihak militer bersiap untuk bertarung. Pemuda itu tersenyum. Saat dia menyadari bahwa makhluk itu adalah mayat hidup yang langka dan cerdas. Dia memerintahkan semua orang untuk mundur dan memperingatkan bahwa makhluk itu sekarang adalah mangsanya. Dia berpikir bahwa dengan menangkapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan pasukan mayat hidupnya sendiri. Dengan pasukan seperti itu, kekuatan bertarungnya akan meningkat. Pesat, jadi dia memerintahkan serangan. Kedua makhluk rohnya dengan cepat maju untuk menyerang kesatria raksasa itu. Sang tengkorak menyadari bahwa manusia itu mengendalikan mayat hidup dan menganggapnya sangat berbahaya. Tanpa kesulitan, sang ksatria menahan serangan makhluk itu. Dengan gelombang kejut, dia menyatakan dirinya sebagai penguasa mayat hidup. Dan menantang otoritas sang protagonis. Aura hijau yang kuat mulai terpancar dari tubuh ksatria kerangka itu. Sang pahlawan menyadari bahwa kekuatan musuh sangat besar. Dan bertanya-tanya dari mana kekuatan itu berasal. Di atas sebuah gedung,
Seorang pria misterius menyaksikan pertempuran itu dengan senyuman di wajahnya. Dia berpikir tuannya akan senang dengan mangsa yang baru. Sebuah entitas gelap muncul, dan dia melaporkan telah bertemu dengan seorang kultivator yang mengendalikan orang mati. Entitas itu memerintahkannya untuk menangkapnya, dan sebagai imbalannya, dia akan diberi hadiah oleh tuannya. Sementara itu, kedua gadis itu berteriak putus asa karena takut pada ksatria kerangka. Gadis pirang itu berpegangan pada sang pahlawan, mengatakan bahwa dia akan mati di sisinya jika perlu. Pahlawan kita mengatakan bahwa bahkan tanpa kekuatannya, dia bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Dia kemudian memanggil sebuah pedang yang terbuat dari energi biru murni dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba, sebuah avatar energi raksasa muncul di belakangnya dan mengambil posisi menyerang. Sang ksatria mencoba mempertahankan diri dari hantaman pedang raksasa itu. Tetapi terdorong mundur. Kerangka itu terkejut oleh kekuatan yang luar biasa yang tiba-tiba dihadapinya. Dia tidak bisa mempercayainya dan mengenali teknik itu sebagai jurus rahasia tingkat tinggi. Para prajurit juga ketakutan karena dia lebih kuat dari esper manapun yang pernah mereka lihat. Anak laki-laki itu berpikir sepadan menghabiskan energinya untuk mendapatkan pelayan baru. Melihat teknik rahasia itu, sang ksatria menyadari bahwa dia tidak bisa menang dan memutuskan untuk melarikan diri. Pahlawan kita bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa kabur. Dan memanggil pedang lain. Dia kemudian melancarkan serangan yang kuat, yang berwujud seekor phoenix berapi. Makhluk api itu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah musuh yang mencoba kabur. Ksatria kerangka itu berbalik dan benar-benar ketakutan oleh apa yang dilihatnya. Dia mengenali senjata dewa itu dan menyesal telah menghadapi seseorang yang begitu kuat. Sang ksatria terkena telak oleh phoenix api pahlawan kita. Gadis pirang itu bertanya apakah dia memanggil seekor phoenix. Dan sang guru terkesan dengan kekuatannya dengan tongkat di tangan. Sang protagonis bersiap untuk menghabisi lawannya. Rantai energi mengikat sang ksatria, yang berteriak bahwa dia tidak akan diperbudak. Dia menyadari bahwa mengikuti anak laki-laki itu lebih baik. Dan menerima takdirnya, meskipun dia enggan. Jiwa kesatria itu kemudian diserap oleh tongkat sang protagonis dan menjadi pelayannya. Sang pahlawan batuk sedikit karena dia menggunakan banyak energi dan levelnya akhirnya turun sedikit. Roh di dalam tongkat menawarkan untuk membantu tuannya memulihkan sebagian kekuatannya. Dengan menyerap energi itu, pria itu bisa naik level dan merasa jauh lebih kuat. Dia tersenyum, menyadari bahwa jiwa-jiwa di tongkatnya bisa memberinya kekuatan tambahan. Anak laki-laki itu berterima kasih atas bantuannya dan pelayan baru itu bersumpah setia. Sambil meminta kepercayaannya. Sang kesatria berpikir bahwa tuannya pernah sangat kuat dan dia bisa kembali ke puncak kekuatannya. Dia mengerti bahwa jika dia melayani tuan barunya dengan baik, dia juga bisa menjadi lebih kuat. Gadis pirang itu mendekat, khawatir karena dia melihatnya batuk darah beberapa saat yang lalu. Dia merenung bahwa masa lalu tidak penting dan fokusnya adalah memahami dunia dan menjadi lebih kuat. Sang pahlawan meminta kapten untuk membawa mereka ke target mereka. Dan prajurit itu segera mematuhinya. Di sepanjang jalan, mereka bertemu lebih banyak zombie yang sepertinya tidak ada habisnya, menghalangi jalan. Sang protagonis menjadi jengkel dengan begitu banyak musuh yang lemah. Dan roh itu juga mengeluh. Untuk menyelesaikan masalahnya, kesatria tengkorak dipanggil dalam wujud lengkapnya. Dia berteriak pada para zombie, menyebut mereka bodoh dan memerintahkan mereka untuk berlutut di hadapan tuan mereka. Seketika, seluruh gerombolan makhluk itu berlutut di hadapan tuan baru mereka. Kelompok itu kemudian berjalan dengan tenang di jalanan dengan para zombie yang membersihkan jalan. Para prajurit terkejut, karena mereka tidak menyangka para zombie akan tunduk. Guru berkacamata itu merenungkan kekuatan anak laki-laki itu dan apakah dia akan menjadi pahlawan baru. Di tempat lain, kita melihat sebuah bangunan dengan arsitektur yang sangat tradisional dan kuno. Seorang pria terkejut menerima kabar bahwa Raja Tengkoraknya telah dikalahkan. Pelayan itu meyakinkannya bahwa itu benar. Dan menunjukkan beberapa rekaman pertempuran kepada tuannya. Pria berjubah ungu itu mengenali teknik-tekniknya. Dan pedang yang digunakan dalam konfrontasi itu, dia menyadari bahwa tuannya juga telah datang ke dunia ini dan lebih maju darinya. Entitas gelap itu memerintahkan pelayannya untuk membunuh sang pahlawan saat dia memasuki markas. Kelompok itu akhirnya sampai di gedung,
tetapi gedung itu dikelilingi oleh banyak zombie di dalamnya. Beberapa orang melihat kelompok itu datang dan bersemangat dengan kemungkinan untuk diselamatkan. Tiba-tiba, gadis berambut pirang itu menunjuk ke langit dan berteriak agar sang pahlawan berhati-hati. Sebuah senjata aneh yang terlihat seperti gasing datang melayang dengan kecepatan tinggi. Ksatria tengkorak itu kemudian muncul dan memberitahu tuannya untuk tidak mengkhawatirkannya dengan perisainya. Dia berhasil menahan serangan dari gasing misterius yang mengenainya. Tiba-tiba seorang pria misterius muncul dan menyerang ksatria itu dari belakang dengan sebuah pukulan. Pria itu terkejut melihat sang raja tengkorak dan bertanya bagaimana dia bisa selamat. Ksatria itu menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa dia sekarang adalah tuan barunya. Pria bertopi itu hanya mencibir dan bertanya apakah dia pikir bisa memberinya perintah. Pria bertopi itu memerintahkan para tengkoraknya untuk menyerang, menjanjikan imbalan yang besar. Pahlawan kita menganalisis musuh dan menyadari bahwa dia memiliki kekuatan yang mirip dengan ksatria itu. Dia kemudian menoleh ke gadis pirang itu dan menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik apa yang akan terjadi. Pemuda itu kembali menggunakan teknik Phoenix apinya untuk menyerang musuh di depannya. Gadis itu merasa nama teknik itu tidak asing, tetapi tidak bisa mengingat dari mana dia mengetahuinya. Penjahat itu lumpuh karena ketakutan saat dia menyadari bahwa dia berada di depan sebuah senjata dewa. Tanpa berusaha, sang pahlawan berkata bahwa sekarang sisanya terserah pada pelayan tengkorak barunya. Dengan mata berbinar, sang ksatria berterima kasih atas kesempatan untuk menghabisi cacing itu. Tengkorak itu mendekati musuhnya yang sekarang memohon untuk hidupnya dengan penuh ketakutan. Tanpa belas kasihan, sang ksatria menyerang pria itu dengan pedang raksasanya untuk mengakhiri segalanya. Sebuah jendela sistem muncul, memberi selamat karena telah mengalahkan monster komandan. Dia sedikit frustrasi dengan perolehan pengalamannya, tetapi tidak naik level dengan kemenangan itu. Anak laki-laki itu memberitahu pelayannya bahwa dia boleh mengambil darah dari tubuh zombie itu. Kerangka itu berlutut dan berterima kasih pada tuannya, sambil bersumpah setia selamanya padanya dengan ledakan energi. Dia menyerap musuh dan berpikir betapa beruntungnya dia karena telah menyerah. Setelah menyerap musuh, kekuatannya meningkat dan dia berkata sekarang dia bisa melawan 10 lawan yang sepadan. Di dalam gedung, orang-orang merayakannya dengan lega karena telah diselamatkan oleh sang pahlawan. Tiba-tiba, mereka melihat keluar jendela dan melihat bayangan aneh mendekat dalam sekejap mata. Jendela gedung itu hancur total oleh sesuatu. Sebuah kerangka raksasa. Monster bersayap kemudian mendarat di gedung yang hancur itu. Dengan sayapnya yang terbuka, monster itu berteriak dan menakuti semua orang di dalam gedung. Sang ksatria memperingatkan tuannya dan mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia akan bisa naik level. Para penyintas panik karena mereka tahu bahkan sang pahlawan pun tidak bisa menang. Gadis itu ingat bahwa satu tim Esper telah dimusnahkan olehnya dalam hitungan detik. Ayah sang guru meminta semua orang untuk tenang dan mempercayai anak laki-laki itu. Pria berambut ungu itu mengawasi dari kejauhan, ingin melihat bagaimana sang pahlawan akan mengatasi ini. Monster burung itu mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan menjadi makanannya agar menjadi lebih kuat. Dia dengan cepat terbang ke arah pahlawan kita untuk menyerangnya dengan cakarnya. Tiba-tiba, beberapa monster burung lain dengan warna berbeda muncul di langit. Makhluk merah itu mengeluarkan teriakan sonik yang sangat kuat, yang mencapai semua orang. Kedua gadis itu jatuh ke tanah, merasakan sakit kepala yang sangat hebat karena teriakan itu. Sang ksatria menjelaskan bahwa setiap burung memiliki kekuatan yang berbeda, dan mereka sangat kuat. Sang pahlawan merasa kekuatannya sedang ditekan, dan situasinya menjadi rumit. Dia memberitahu pelayannya bahwa dia berjanji akan melawan 10, jadi sekaranglah saatnya. Sang ksatria maju dan berhasil menahan salah satu monster dengan tangan kosongnya. Burung lain menyerangnya dari belakang, tetapi dia berhasil mempertahankan diri dengan perisainya. Monster ketiga lalu menembakkan seberkas energi ke arah pahlawan kita. Dia bersiap untuk menyerang, menggunakan wujud kedua dari pedang Phoenix-nya dengan gerakan cepat. Dia menciptakan tebasan energi yang mengarah ke musuh.
Serangan itu menciptakan angin puyuh dahsyat yang menyedot monster itu ke dalam dan mengalahkannya. Memanfaatkan gangguan itu, salah satu monster berhasil mendaratkan pukulan pada pemuda itu. Gelombang sonik itu memengaruhi kekuatannya dan dia tidak bisa lagi menggunakan avatarnya. Agar jiwanya tidak terluka, MC kita berpikir bahwa jika dia pernah mengalahkan Raja Iblis sebelumnya, burung-burung ini hanya masalah waktu saja. Dia berpikir jika dia bisa mengganggu suara itu dan menggunakan pedang angin miliknya, dia akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kemudian seorang wanita misterius muncul dan dengan satu perintah, dia mengirim monsternya sendiri ke dalam pertarungan. Makhluk-makhluk baru itu menyerbu maju dan menyerang para tengkorak burung, menciptakan kekacauan total di medan perang. Tapi pahlawan kita masih terguncang oleh suara itu, merasakan tubuhnya dihancurkan oleh gelombang sonik yang kuat. Makhluk bersayap itu mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa menghentikan suara itu dengan kekuatannya yang melemah. Tepat pada saat itu, pelayan tengkoraknya menatap tajam burung itu dan bertanya apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh kartu as musuh. Monster itu membentak balik bahwa ksatria itu hanya berpura-pura berani dan menghantamnya dengan pukulan kuat ke dada. Sementara itu, teriakan sonik itu melumpuhkan para gadis dan prajurit, yang semuanya terkapar di tanah kesakitan. Melihat dari kejauhan, pria berbaju ungu itu tertawa. Berpikir anak itu tidak punya kesempatan dan akan mengalami kekalahan yang lama dan lambat. Ayah sang guru berteriak dari jendela, memohon agar pemuda itu keluar dari sana dan membawa putrinya bersamanya. Tapi pahlawan kita terlihat bertekad, bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan teknik rahasia itu untuk memenangkan pertarungan ini. Tiba-tiba, sebuah tongkat kayu dilemparkan dengan kecepatan tinggi ke arah salah satu burung. Ranting itu menghantam kepala makhluk merah itu, membuat teriakannya yang memekakan telinga akhirnya berhenti. Tepat setelah itu, seorang wanita pirang muncul di lokasi, meneriaki para monster karena membuat keributan. Wanita pirang itu menyerang salah satu makhluk dengan sepotong kayu, menghancurkan sebagian tubuhnya. Dengan hilangnya suara itu, gadis pirang itu bangkit dan sang guru bertanya apakah pahlawan kita yang menyelamatkan mereka? Semua orang menatap sekutu baru yang berpose gagah di atas monster yang telah dikalahkan. Pria muda itu berterima kasih atas bantuannya dan wanita itu berkata dia ingin bermain dengan tongkatnya. Kemudian, memanfaatkan kesempatan itu, ksatria tengkorak mengejek monster burung itu karena tidak bisa berteriak lagi. Dia kemudian menyerang dengan pedang raksasanya untuk menghabisi burung yang mengganggunya. Dengan hilangnya gelombang sonik, pedang sang protagonis mulai bersinar terang dengan energinya lagi. Dia berkomentar bahwa tanpa trik khusus mereka, makhluk-makhluk tulang ini bukanlah masalah besar. Penjahat yang mengawasi dari jauh mengenali wanita itu dan bertanya-tanya kenapa dia ada di sana. Membantu musuh. Dua makhluk yang tersisa memutuskan untuk mengikuti perintah tuan mereka dan menyerang gudang. Di dalam gedung, para penyintas merayakan dengan lega, mengira mereka akhirnya aman. Namun, kedua burung itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju gedung untuk menyerang para penyintas. Sang guru merasakan bahaya dan berteriak putus asa, meminta mereka untuk menyelamatkan ayahnya yang ada di dalam. Pahlawan kita mengerti pria tua itu penting, dan memerintahkan pelayan tengkoraknya untuk menghentikan serangan itu. Sang ksatria maju ke depan, berteriak agar burung-burung itu menjauh dari gedung. Pelayan tengkorak itu berhasil menghalangi salah satu makhluk, tapi yang satunya melesat melewatinya menuju gedung. Monster itu menerobos jendela dan meneror para penyintas, yang berteriak minta tolong dengan putus asa. Tiba-tiba, makhluk bersayap itu mengeluarkan racun. Asap hijau yang menyebar dengan cepat. Asap itu memenuhi area dan membuat orang-orang pingsan. Saat monster itu menertawakan situasinya, ayah sang guru terperangkap dalam racun itu dan memanggil putrinya sambil berjuang untuk bernapas. Wanita berkacamata itu berteriak putus asa dan mencoba berlari ke arahnya. Tapi wanita pirang itu menghentikannya. Dia melihat dengan ngeri. Saat ayahnya menghilang ke dalam kabut beracun, benar-benar tak berdaya, diliputi oleh kesedihan dan amarah. Dia menggertakkan giginya sambil menangisi kehilangan anggota keluarganya. Pada saat itu, aura ungu yang kuat meledak di sekelilingnya, menandakan kebangkitan kekuatan.
Wanita pirang itu merasakan energi yang tidak stabil. Dan takut sang guru akan terluka oleh kekuatan baru ini. Pahlawan kita juga menyadari energi baru itu. Dan terkejut wanita itu membangkitkan kemampuan semacam ini. Dia menangkap wanita yang pingsan itu. Dan berkata bahwa sebagai seorang kaisar abadi, ini adalah hal yang mudah baginya. Menggunakan tongkatnya, dia melepaskan pita-pita energi yang melilit mereka untuk memulai ritual stabilisasi. Pria muda itu menyentuhnya untuk memandu energi, berpikir bahwa dengan bimbingan yang tepat, semuanya akan menjadi lebih efisien. Prajurit pirang itu menyaksikan adegan tersebut. Merasa semua itu sangat familiar, tetapi tidak bisa mengingat dari mana. Si pirang mendapat penglihatan tentang gurunya dan bertanya-tanya mengapa dia merasakan sesuatu yang begitu aneh. Prajurit itu merasakan sensasi pahit dan tidak begitu mengerti apa yang terjadi padanya. Setelah ritual selesai, sang guru akhirnya mendarat di tanah, kekuatannya kini terkendali. Kemudian, pria muda itu menyuruh wanita berkacamata untuk menguji kemampuan barunya dan membereskan monster itu. Makhluk kerangka itu mencemooh mereka, berteriak bahwa tidak ada seorang pun di sana yang mampu menghentikannya, mengabaikan ancaman itu. Monster bersayap itu terbang ke arah kelompok, siap menyerang dengan sekuat tenaga. Dipenuhi amarah, sang guru berteriak bahwa sayap monster itu akan gagal. Dan monster itu akan langsung jatuh ke tanah. Energi ungu menyelimuti sayap makhluk itu, dan ia mulai kehilangan kendali atas penerbangannya. Monster itu kemudian jatuh dan menghantam tanah, bertanya-tanya mengapa sayapnya tiba-tiba tidak berfungsi. Si pirang, gadis lainnya, dan sang satria semuanya terkejut oleh kemampuan wanita berkacamata itu. Wanita berkacamata itu kemudian memastikannya. Mengatakan kemampuannya membuat apapun yang dia katakan menjadi kenyataan. Dia berkata kata-katanya adalah kebenaran. Dan berterima kasih kepada pria muda itu karena telah membantunya menguasai kekuatannya. Pahlawan kita kemudian menyuruh sang guru untuk pergi menyelamatkan ayahnya sementara dia dan pelayannya menangani para burung itu. Ksatria kerangka itu dengan antusias menerima perintah tuannya dan bersiap untuk bertarung. Dia menyerbu ke arah musuh, berteriak bahwa dia akhirnya bisa memamerkan kekuatan tempur sejatinya. Selanjutnya, pahlawan kita menggunakan tongkat sihirnya dan memanggil rantai energi untuk menangkap monster itu. Dengan cahaya yang kuat, jiwa makhluk kerangka itu diserap oleh tongkat tersebut. Menjadi pelayan baru. Sang penjahat kesal dengan kekalahan monster itu, tapi menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa misinya tidak sepenuhnya gagal. Kemudian, sebuah jendela sistem muncul, memberi selamat kepada pemuda itu, dan menunjukkan bahwa tongkatnya telah naik level. Burung yang sekarang menjadi kecil itu mengeluh karena ditangkap, dan sang ksatria memberitahunya bahwa dia seharusnya merasa beruntung. Sang protagonis bertanya pada makhluk baru itu apakah ada cara untuk menyembuhkan orang-orang dari racun, setelah sedikit ancaman dari ksatria tengkorak. Burung itu menjelaskan bahwa ia bisa menyedot kembali racunnya keluar. Sementara itu, sang guru berlari tanpa alas kaki menaiki tangga untuk menemukan ayahnya. Dengan cepat, dia sampai di ruangan itu dan melihat semua orang pingsan di lantai karena asap beracun yang memenuhi area tersebut. Menggunakan kekuatannya yang baru bangkit, dia memerintahkan racun untuk meninggalkan tubuh ayahnya. Segera, wanita berkacamata itu mengamati ayahnya dengan cermat. Tetapi kekuatannya sepertinya tidak memberikan efek langsung. Tiba-tiba, dia menyadari racun yang meninggalkan ayahnya sekarang datang lurus ke arahnya. Kekuatan itu datang dengan harga yang mahal. Dan sang guru akhirnya batuk darah karena tekanan yang luar biasa. Pahlawan kita menjelaskan bahwa kemampuan ini kuat tetapi menuntut banyak kekuatan dan semangat dari penggunanya. Dia memperingatkannya bahwa kali ini dia beruntung dan lain kali dia mungkin tidak akan selamat menggunakan kekuatannya. Sang protagonis memanggil burung itu dan memperingatkan bahwa jika pria itu tidak selamat, ia juga akan dihancurkan. Ketakutan, makhluk itu langsung setuju dan terbang dengan cepat ke arah pria itu untuk menyedot racunnya. Burung tengkorak itu mulai menarik keluar asap beracun yang berasal dari tubuh ayah sang guru. Dengan itu, ia menyedot semua racun yang telah menyebar dan berhasil menyelamatkan nyawa pria tua itu. Makhluk itu menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya, tetapi karena racunnya sudah lama berada di sistem tubuhnya, tidak ada yang tahu kapan dia akan bangun. Sang guru khawatir karena ayahnya tidak bangun dan dia membutuhkan informasi tentang batu roh.
Saat itu, prajurit Pira mendekati pemuda itu dan mengatakan dia bisa merasakan sumber energi yang datang dari pria tersebut. Dia kemudian menjadi bingung, bertanya-tanya mengapa dia terus memanggil sang pahlawan dengan sebutan Tuan. Dan apa hubungan mereka? Sang protagonis membuka tangan pria itu dan menemukan sebuah batu hijau yang bersinar dengan energi yang kuat. Dia terkejut menemukan bahwa itu adalah batu roh berkualitas tinggi di dunia yang tidak memiliki energi. Pemuda itu memberikan batu itu kepada si pirang dan memintanya untuk memegangnya. Dan melihat apakah dia bisa merasakan sesuatu. Prajurit itu memegang benda tersebut dan sebuah energi hijau mengelilinginya saat dia berkonsentrasi untuk merasakan kekuatannya. Tiba-tiba matanya terbelalak. Karena sepertinya dia telah menemukan sumber energi misterius itu. Gadis itu menunjuk dan berkata bahwa batu itu berasal dari arah sana. Sekitar 20 atau 30 kilometer jauhnya. Pahlawan kita memutuskan untuk pergi ke lokasi itu. Tetapi guru itu berkata dia akan tinggal untuk menjaga ayahnya. Saat dia hendak pergi, prajurit pirang itu menghentikannya memintanya untuk menunggu sebentar. Dengan tatapan menggoda dia bertanya apakah pemuda itu ingat janjinya untuk meminjamkan tongkatnya. Tanpa ragu-ragu pemuda itu langsung mengulurkan senjatanya dan memberikannya kepada wanita itu. Dia kemudian menggenggam tongkat itu dengan erat bersiap menggunakan kemampuan spesialnya. Gadis itu berpikir dia bisa menyedot roh dari senjata itu. Dan terkejut karena pemuda itu bahkan tidak mencoba melindunginya. Dengan senyum percaya diri. Dia memutuskan akan menyerap energinya terlebih dahulu dan berpikir nanti. Dia mencoba menguras kekuatannya tetapi tengkorak di tongkat itu berteriak saat sebuah energi menyelimutinya. Tiba-tiba mata prajurit itu terbelalak kaget. Karena ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah kekuatan dahsyat membuatnya berlutut. Dan dia tidak mampu menahannya. Wanita itu bertanya-tanya mengapa kemampuannya gagal. Dan mengapa dia terkena serangan balik. Pahlawan kita kemudian mengambil pedangnya. Dan menawarkannya kepada gadis itu untuk dimainkan juga. Dia menatap tongkat itu sambil berkeringat. Dan mengakui bahwa senjata pemuda itu luar biasa kuat dan aneh. Si pirang ingat pemuda itu menggunakan pedang untuk menang dan bertanya-tanya mengapa dia begitu percaya diri. Dia tidak percaya kedua senjata itu begitu kuat dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan pedang. Saat dia mengambil senjata yang lain, api yang dahsyat meletus dan menyelimutinya sepenuhnya. Seekor Phoenix api muncul di belakang pedang menakuti prajurit itu dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan energi itu dan akhirnya memuntahkan darah saat dia jatuh berlutut. Benar-benar kalah. Gadis itu bertanya-tanya senjata macam apa ini. Dan siapa sebenarnya sang protagonis itu? Pahlawan kita menyeringai. Berpikir bahwa kemampuannya untuk menyerap roh dari senjata adalah hal yang cukup umum di dunianya, tetapi dia mengungkapkan bahwa tongkat dan pedangnya adalah senjata dewa yang jauh di luar kemampuannya untuk ditangani. Wanita pirang itu bangkit dan mengakui sambil menghela napas bahwa senjata pria itu benar-benar mengesankan, jadi dia mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok. Menjanjikannya semua senjata yang mereka temukan di sepanjang jalan. Sang prajurit dengan antusias menerima tawaran itu. Dan kelompok itu akhirnya berangkat untuk misi mereka berikutnya. Pelayan burung mengeluh kepada sang satria yang memarahinya karena mencuri energi wanita itu. Tengkorak itu menjelaskan bahwa dia menyerap energi itu untuk membantu tuan mereka menjadi lebih kuat dan menembus batasnya. Dengan energi baru itu, pemuda itu naik level ke tahap lanjutan. Dan merasa siap untuk pertempuran apapun. Sang kapten mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok itu dan berjanji. Dia akan melindungi guru dan para penyintas lainnya. Di tempat lain, kita melihat sebuah mensyah mewah tempat sekelompok orang kaya terjebak tanpa jalan keluar. Sekerubunan zombie menyerbu pesta dan dengan ganas menyerang semua tamu yang berlarian dengan panik. Seorang pria kaya memeluk putrinya dengan putus asa. Memohon agar seseorang menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba, sebuah bayangan misterius muncul di tengah semua kekacauan yang terjadi di lokasi itu. Dengan satu ayunan pedangnya, seorang pria berbaju biru mengalahkan semua zombie sekaligus. Para penyintas bersorak lega, dan pria kaya itu menyebut pendatang baru itu sang dewa perang. Sang penyelamat menyapa gadis berambut merah muda itu, dan ayahnya bertanya apakah mereka saling kenal.
Pria berbaju biru itu mengatakan bahwa dia adalah adik junior kesayangannya dan dengan penuh kasih menepuk kepalanya. Gadis itu kemudian mengalami kilas balik dan mengingat kehidupan masa lalunya bersama dia dan sang protagonis. Matanya terbelalak, gadis bergaul merah itu meneriakkan sosok mantan gurunya. Dia menatap pria berbaju biru itu dan mengatakan dia pikir dia mulai mengingat semuanya. Dengan ledakan energi dan koin emas, gadis itu akhirnya memulihkan semua ingatannya. Rekannya memberi selamat padanya dan berkata, mereka sekarang perlu mengurus masalah yang lebih penting. Pria berbaju biru itu kemudian menjentikan beberapa koin energi dengan satu gerakan tangannya. Dia menciptakan sebuah penghalang dan gadis itu mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Memberitahunya bahwa para zombie tidak akan bisa melewatinya. Gadis itu, yang sekarang memakai sepatu hak tinggi, menginjak bebatuan di tempat yang sama sekali berbeda. Dia mengeluh tentang udaranya. Tetapi rekannya mengatakan mereka perlu mengalahkan tuan mereka untuk menyelamatkan dunia. Gadis itu mengatakan bahwa meskipun dia mencintai tuannya, dia harus melawannya demi kebaikan semua orang. Pria berbaju biru itu mengatakan mereka perlu mendapatkan batu roh dari gua. Dan kemudian akhirnya mengalahkan tuan mereka. Sementara itu, penjahat berbaju ungu merenung bahwa misi itu tidak gagal, karena baginya kata itu tidak ada. Dia berpikir bahwa jika dia mengalahkan sang protagonis, tuannya akan memberinya hadiah dan dia bisa kembali ke dunianya sendiri. Di tempat lain, kelompok pahlawan berjalan di jalanan yang penuh dengan zombie dan orang-orang yang memohon bantuan. Si pirang bertanya apakah mereka tidak akan membantu, tetapi pria itu mengatakan hal itu sia-sia. Dan fokus mereka adalah untuk menjadi lebih kuat. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka melintasi tanah yang hancur untuk mencapai sumber batu roh. Tiba-tiba, prajurit pirang itu merasakan sejumlah besar energi mendekati mereka dengan cepat di cakrawala, yaitu sekelompok tengkorak yang dipimpin oleh penjahat berbaju ungu maju ke arah kelompok itu. Pria berkacamata hitam itu menunggangi kuda tengkoraknya. Dengan ekspresi serius dan penuh tekad, dia menyapa pahlawan kita. Menuduhnya telah mengalahkan 3 jenderalnya dan mencoba melarikan diri. Sang protagonis hanya balas menatap musuh dengan tatapan serius. Tampak tidak terganggu oleh tuduhan itu.